Suamiku dihina di pernikahan karena kerjaannya hanya tukang parkir. Mereka syok. Semua berubah ketika rombongan mobil mewah datang. Di hari bahagia pernikahanku, semua mata tertuju pada suamiku. Bukan karena kekaguman, tapi karena cibiran. Mereka menghina pekerjaan suamiku yang hanya tukang parkir. Keluarga besar, tamu undangan, bahkan teman dekat, semua memandang rendah tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Mereka tertawa, mencemooh, dan meremehkan cinta kami. Namun, segalanya berubah ketika suara deru mesin supercar terdengar di kejauhan. Rombongan mobil mewah memasuki pelataran. Ternyata, suamiku adalah pemilik jaringan parkir terbesar di kota, dan tamu-tamu istimewa yang datang adalah rekan-rekan bisnisnya. Wajah-wajah yang tadinya mengejek kini tertunduk malu. Cinta dan kesabaran kami akhirnya membungkam semua hinaan. Ini bukan hanya kisah tentang cinta dan harga diri. Ini tentang membuktikan bahwa pekerjaan bukan ukuran martabat seseorang. Kalau kamu suka kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di komen, dan subscribe channel aku, Last Stories, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Nayara. Sejak kecil aku dibesarkan dalam keluarga yang cukup terpandang. Ayahku seorang pensiunan pejabat, ibuku seorang guru yang disegani. Di mata orang, aku anak yang beruntung, punya keluarga terhormat, pendidikan bagus, dan masa depan cerah. Namun, hidup seringkali tidak berjalan seperti cerita yang diharapkan orang. Aku bukan tipe gadis yang mudah jatuh cinta pada kemewahan atau jabatan. Bagiku, ketulusan, kerja keras, dan kebaikan hati jauh lebih berharga. Dan semua itu aku temukan dalam diri lelaki yang kini menjadi suamiku, Rehan. Rehan bukan pria berjas rapi dengan gelar mentereng. Dia bukan pengusaha muda yang suka pamer saldo rekening. Dia hanyalah lelaki sederhana yang kutemui 3 tahun lalu di sebuah pusat perbelanjaan, saat aku hampir kehilangan dompetku. Waktu itu, dia bekerja sebagai tukang parkir. Ya, tukang parkir. Dengan rompi lusuh dan peluit di lehernya, dia membantu orang-orang yang bahkan sering tidak mengucapkan terima kasih. Hari itu, dompetku hampir dicuri copet. Rehan yang melihat kejadian itu langsung berlari mengejar pelakunya. Dengan keberaniannya, dia berhasil mengambil kembali dompetku. Aku masih ingat, dia hanya tersenyum dan berkata, "Nggak usah takut, Mbak. Yang penting aman, ya? Hati-hati lain kali." Dari situlah semuanya dimulai. Kami sering bertemu. Aku mulai mengenalnya lebih dalam. Di balik pekerjaannya yang sederhana, aku menemukan lelaki dengan hati yang luar biasa luas. Rehan tak pernah mengeluh soal hidup. Meski penghasilannya tak seberapa, dia selalu bersyukur. Dia juga tidak malu dengan pekerjaannya. Baginya, yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Namun, kisah kami tidak pernah mudah. Teman-temanku heran. Keluargaku kecewa. Bagaimana mungkin Nayara, gadis dari keluarga terhormat, memilih tukang parkir sebagai pendamping hidupnya? Kata-kata mereka masih terngiang di telingaku sampai hari ini. Nayara, kamu itu lulusan sarjana. Masa depanmu cerah. Kenapa kamu mau hidup susah dengan dia? Pikirkan nama baik keluarga. Nak, kamu pantas dapat yang lebih baik. Tukang parkir? Apa yang bisa dia berikan padamu nanti? Tapi aku tetap pada pilihanku. Aku percaya pada Rehan.
Dan aku percaya pada cinta kami. Aku percaya, pekerjaan bukanlah tolak ukur nilai seseorang. Meski banyak yang menertawakan, aku tetap melangkah bersamanya. Hari ini, aku dan Rehan berdiri di pelaminan. Kami resmi menikah. Tapi aku tahu, hari ini juga jadi hari di mana banyak orang akan menunjukkan wajah aslinya. Hari ini mereka akan mencibir dan menghina, karena suamiku hanya tukang parkir. Apa mereka siap menerima kejutan besar yang akan mengubah pandangan mereka? Kita lihat saja nanti. Pagi itu udara di rumah kami terasa berbeda. Dari luar terdengar suara riuh tamu yang mulai berdatangan. Aku duduk di kamar pengantin dengan kebaya putih yang kupilih sendiri, sederhana namun elegan. Mataku memandang cermin menatap bayanganku yang berusaha tersenyum meski di dalam dada bergejolak campur aduk. Hari ini aku resmi menjadi istri Rehan, lelaki yang kucintai dengan sepenuh hati meski tak semua orang merestui jalan kami. Sejak semalam sudah kudengar bisik-bisik dari kerabat. Suara lirih mereka sesekali pecah menjadi tawa kecil yang menusuk telinga. Aku tahu mereka sedang membicarakan Rehan. Aku hafal nada itu. Nada merendahkan. Ketika aku turun menuju pelaminan, Rehan sudah berdiri di sana mengenakan beskap hitam sederhana. Wajahnya tenang, matanya memancarkan keikhlasan. Aku bisa melihat bagaimana dia berusaha tetap tegar meski sorot mata orang-orang di sekitar kami menusuk tajam. Mereka menatapnya seolah bertanya dalam hati, inikah lelaki yang dipilih Nayara? Di sepanjang acara salam dan peluk ucapan selamat bercampur dengan kalimat sinis yang disamarkan dengan senyum palsu. Salah satu tanteku mendekat dengan nada setengah bercanda namun matanya penuh sindiran. Nayara sayang, mudah-mudahan kamu kuat ya hidup sama Rehan. Nanti kalau mau belanja ke pasar jangan lupa bawa uang receh, kan suamimu tukang parkir pasti paham soal kembalian. Dia tertawa kecil sambil melirik ke arah ibu yang hanya menunduk tanpa kata. Teman-teman lamaku yang hadir pun tak kalah menusuk. Mereka berbisik-bisik sambil melirik tajam. Aku mendengar jelas satu dari mereka berkata, "Kasihan Nayara, padahal dulu dia juara kelas dan paling populer, nikahnya sama tukang parkir. Kayaknya nggak bakal lama deh." Aku menggenggam tangan Rehan lebih erat. Dia hanya tersenyum dan membisikkan padaku, "Nggak apa-apa nak, kita hadapi bareng. Aku nggak akan lepasin kamu." Aku mengangguk meski hatiku panas. Ingin rasanya aku berdiri dan berteriak bahwa mereka salah. Mereka hanya melihat Rehan dari luarnya saja tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Tapi aku memilih diam karena aku tahu waktuku akan datang. Acara mulai memasuki puncaknya. Saat itu tiba-tiba suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Semua tamu yang tadinya sibuk mencibir kini mulai menoleh ke arah gerbang. Dari kejauhan kulihat deretan mobil mewah berbaris rapi memasuki halaman. Ada Rolls-Royce, Lamborghini, dan beberapa mobil sport berkilauan yang membuat mata siapa saja tak berkedip. Orang-orang mulai berdiri berbisik heran. Siapa mereka? Kenapa datang ke sini? Tak lama pintu-pintu mobil terbuka dan keluar pria-pria berjas rapi dengan senyum ramah. Mereka berjalan mendekat ke arah pelaminan. Salah satu dari mereka langsung memeluk Rehan dan berkata lantang, "Selamat Rehan, sahabat dan partner terbaikku. Kami datang semua karena hari ini hari besarmu. Kami tak mungkin melewatkan momen ini." Bisik-bisik makin menjadi. Wajah-wajah yang tadi mengejek kini mulai berubah pucat dan bingung. Aku tersenyum tipis memandang mereka satu persatu. Orang-orang yang selama ini merendahkan suamiku kini tak berkutik. Salah satu tamu yang kukenal sebagai pebisnis besar bahkan mendekati Rehan dan menjabat tangannya dengan hormat. "Rehan, saya nggak tahu kalau Anda Rehan Santosa, pemilik jaringan parkir terbesar di kota. Saya sering parkir di jaringan Anda. Luar biasa." Rehan tersenyum santai. "Iya Pak,
Saya memang lebih senang turun langsung ke lapangan. Biar tahu keadaan karyawan saya. Kerja saya memang tukang parkir, tapi saya juga yang punya usahanya. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena sedih tapi karena bangga. Inilah suamiku Rehan, lelaki yang mereka hina tapi hari ini membuktikan dirinya tanpa perlu marah atau membalas kata-kata tajam. Hari itu wajah-wajah yang dulu sombong dan congkak kini tertunduk malu. Mereka salah menilai. Mereka lupa bahwa pakaian lusuh dan pekerjaan sederhana tidak bisa mengukur ketulusan dan keberhasilan seseorang. Dan aku, Nayara, istri Rehan, berdiri di sampingnya dengan kepala tegak, karena aku tahu aku tak pernah salah memilih lelaki dalam hidupku. Suasana pernikahan yang tadinya penuh cibiran perlahan berubah menjadi hening penuh tanda tanya. Orang-orang yang tadi begitu lantang meremehkan kini hanya bisa berdiri kaku dengan pandangan tak percaya. Rombongan pria-pria berjas yang turun dari mobil mewah mulai mendekati pelaminan satu persatu. Mereka menyalami Rehan dengan penuh hormat dan menyapaku dengan senyum ramah. Beberapa dari mereka bahkan membawa bingkisan mahal yang membuat para tamu saling melirik heran dan kagum. Aku bisa merasakan bagaimana suasana ruangan berubah dalam sekejap. Yang tadinya angkuh kini menjadi sungkan, yang tadinya mencibir kini ingin mendekat. Salah satu pria parubaya yang terlihat berwibawa menghampiri Rehan dan memeluknya erat. "Rehan, saya bangga sekali akhirnya kamu menikah juga. Kita semua para pengusaha di Asosiasi Jasa Parkir Kota sudah lama menunggu kabar baik ini. Kamu bukan cuma partner, tapi juga inspirasi kami semua. Kamu memulai dari bawah dan membangun kerajaan usahamu dengan tangan sendiri." Suaranya jelas terdengar oleh semua tamu yang hadir, dan membuat bisik-bisik kecil kembali pecah. Namun kali ini bukan bisikan meremehkan, melainkan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Wajah tanteku yang tadi mengejek kini memerah. Dia hanya bisa diam memandangi Rehan yang kini menjadi pusat perhatian. Teman-temanku yang sempat berbisik sinis, saling berbisik pelan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Salah satunya mendekatiku dengan ragu. "Nah, jadi selama ini Rehan itu pemilik usaha parkir yang besar itu, yang di mal-mal dan perkantoran juga ya?" Aku hanya tersenyum tanpa menjawab, membiarkan mereka menyusun kepingan kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Rehan berdiri tenang dan merangkulku lembut. Dia lalu berbicara dengan suara lantang yang membuat semua orang terdiam mendengarkan. "Bapak Ibu semuanya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya bukan hanya tukang parkir biasa. Saya memang memulai dari pekerjaan itu, dan saya bangga. Saya tidak pernah malu dengan pekerjaan yang halal meski dipandang rendah oleh sebagian orang. Saya memulai usaha kecil saya di lahan parkir, kemudian berkembang menjadi jaringan yang mengelola lebih dari 100 titik di kota ini. Saya tidak pernah menceritakan semua ini kepada siapapun karena saya percaya orang baik akan menerima saya apa adanya, bukan karena apa yang saya miliki." Suaranya tegas dan matanya menatap langsung pada para tamu yang hanya bisa menunduk. Ibu yang sedari tadi hanya duduk diam kini menatap Rehan dengan mata berkaca-kaca. Beliau lalu berdiri dan memelukku erat. "Maafkan Ibu, nak, Ibu salah menilai Rehan. Ibu bangga padamu, Nayara, karena kamu tidak pernah goyah memperjuangkan pilihanmu." Aku memeluk Ibu lebih erat. Air mataku jatuh bukan karena sedih melainkan karena haru. Hari ini semuanya berubah, bukan karena Rehan pamer kekayaan, tapi karena kebenaran akhirnya terungkap dengan sendirinya. Para tamu yang tadinya ragu kini mulai bergiliran menghampiri kami. Mereka menyalami Rehan dengan senyum tulus yang sebelumnya tak pernah mereka tunjukkan. Beberapa bahkan meminta maaf secara langsung atas kata-kata mereka yang menyakitkan dulu. Rehan menerima semuanya dengan tenang dan senyum hangat. Dia tidak pernah menyimpan dendam, dan itulah yang membuatku semakin bangga padanya. Saat acara usai dan tamu perlahan pulang, aku dan Rehan duduk berdua di kursi pelaminan yang kini sepi. Dia menggenggam tanganku erat dan berkata pelan, "Nah, aku gak pernah peduli apa kata orang selama kamu percaya sama aku. Aku janji aku akan selalu bahagiakan kamu." Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tahu hari ini bukan hanya hari pernikahan kami, tapi juga hari di mana semua orang belajar untuk tidak meremehkan seseorang hanya dari luarnya saja.
Dan aku Nayara, istri Rehan, lelaki sederhana yang berhati luar biasa, akan selalu bangga berdiri di sampingnya apapun yang terjadi. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa begitu berbeda. Aku Nayara yang dulu dipandang iba oleh orang-orang kini justru menjadi pusat perhatian, bukan karena penampilan atau kekayaan yang kami tunjukkan, tetapi karena cerita kami yang tersebar begitu cepat di kalangan keluarga, teman, dan masyarakat. Banyak orang yang dulu tak pernah melirik kini mulai mencari cara mendekat. Mereka yang dulu memalingkan wajah ketika melihat Rehan kini berbondong-bondong menemuinya, mengajak bekerja sama atau sekadar meminta nasihat. Aku masih ingat betul bagaimana suatu pagi tanteku yang dulu paling keras merendahkan Rehan datang ke rumah membawa kue, dan senyum canggung wajahnya. Tak setajam dulu, suaranya tak setinggi dulu. Dia duduk di ruang tamu dengan gelisah lalu berkata dengan pelan, "Nayara, Rehan, maafkan tante dulu salah nilai. Tante nggak tahu kalau Rehan itu pengusaha sukses. Tante cuma lihat luarnya saja." Tante menyesal sudah ngomong macam-macam. Rehan yang duduk di sampingku hanya tersenyum tenang seperti biasa. Dia tidak pernah menyimpan amarah atau sakit hati. Dia menjawab dengan ramah, "Tidak apa-apa tante, kita semua belajar dari pengalaman. Yang penting sekarang kita saling menghargai." Aku bisa melihat bagaimana tatapan tanteku yang dulu penuh sombong kini berubah menjadi kagum. Dia bahkan meminta bantuan Rehan untuk mencarikan lahan parkir bagi usaha cucunya yang baru merintis. Rehan seperti biasa tak pernah menolak. Dia membantu dengan tulus tanpa mengungkit masa lalu. Teman-temanku pun begitu. Beberapa dari mereka yang dulu mencibir mulai menghubungiku menanyakan apakah mereka bisa bergabung dalam bisnis Rehan. Mereka tak lagi memandang rendah, bahkan ada yang terang-terangan memuji kesetiaanku pada Rehan. Dulu aku dianggap bodoh karena menikah dengan tukang parkir. Sekarang mereka berkata aku wanita beruntung yang menikah dengan pria luar biasa. Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah merasa beruntung karena harta, tetapi aku merasa beruntung karena aku memilih pria yang tepat, yang tulus, dan tidak pernah meninggikan diri. Di sisi lain, bisnis Rehan makin berkembang. Mobil-mobil mewah yang datang saat pernikahan kami bukan sekadar pameran. Mereka adalah rekan-rekan bisnis Rehan yang mempercayainya dalam banyak proyek baru. Rehan yang dulu turun langsung memarkir kendaraan kini lebih banyak mengelola jaringan yang makin luas. Namun dia tetap sederhana. Dia tetap sering turun ke lapangan menyapa karyawan dan pelanggan dengan ramah, tanpa ada yang berubah dari sikapnya. Ibu pun kini semakin dekat dengan Rehan. Mereka sering berdiskusi tentang banyak hal. Aku melihat bagaimana ibu yang dulu sempat ragu kini memandang Rehan dengan bangga. Bahkan ayah yang biasanya pendiam mulai sering mengajak Rehan ngobrol soal investasi. Mereka tak lagi melihatnya sebagai tukang parkir, tetapi sebagai menantu yang membanggakan. Suatu sore saat aku dan Rehan duduk di teras rumah kami yang sederhana tapi hangat, dia menggenggam tanganku dan menatapku dalam. Nah, aku nggak pernah punya niat untuk membalas orang-orang yang dulu meremehkan aku. Aku cuma mau buktiin ke mereka kalau kerja keras dan kejujuran itu yang paling penting, dan aku bersyukur karena kamu selalu ada di sampingku. Aku mengangguk dan tersenyum. Aku tahu selama aku bersama Rehan aku tidak butuh pengakuan orang lain, karena aku sudah memiliki segalanya di dalam rumah tangga kami. Ada cinta, kejujuran, dan ketulusan, sesuatu yang lebih berharga dari harta apapun. Hari-hari kami berjalan damai namun penuh makna, dan orang-orang yang dulu menertawakan kami kini berdiri di luar pagar rumah kami mengetuk pintu dengan senyum manis dan nada hormat. Dan aku, Nayara, istri Rehan, selalu membuka pintu itu dengan kepala tegak karena aku tahu aku tidak pernah salah memilih lelaki dalam hidupku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bisnis Rehan berkembang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Dulu aku, Nayara, hanya bermimpi punya rumah sederhana yang penuh kebahagiaan bersama Rehan. Kini aku melihat suamiku berdiri di puncak kesuksesan yang ia raih dengan keringat sendiri. Jaringan lahan parkir yang ia kelola sudah merambah keluar kota, bahkan ke kota-kota besar lainnya. Banyak investor yang dulunya meremehkan kini berebutan untuk menanamkan modal dalam usaha Rehan. Namun yang paling aku kagumi dari Rehan adalah ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Dia selalu bilang ke aku, "Nah, aku mau bisnis ini bukan cuma buat kita tapi juga buat orang-orang yang dulu kerja bareng aku, tukang parkir, tukang sapu, tukang jaga gerbang. Aku mau mereka hidupnya juga berubah." Aku tersenyum setiap kali mendengarnya, dan benar saja Rehan mulai membuka program pelatihan bagi tukang parkir kecil yang ingin mandiri. Dia ajari mereka manajemen keuangan, pengelolaan lahan, dan cara
Menjalin relasi banyak tukang parkir kecil yang kemudian berkembang menjadi pemilik lahan sendiri, semua berkat ketulusan Rehan. Suatu hari Rehan diajak menjadi pembicara dalam seminar pengusaha muda di salah satu universitas terkemuka. Aku ikut menemaninya di sana. Mahasiswa dan dosen antusias mendengar ceritanya. Mereka tak percaya pria sederhana yang berdiri di depan mereka dulu hanya tukang parkir yang pernah tidur di pos kecil pinggir jalan. Rehan bercerita tanpa meninggikan diri. Dia hanya bilang kalau kejujuran, kerja keras dan ketekunan adalah kunci semua orang bisa berhasil asal tidak malu memulai dari bawah. Setelah acara selesai banyak mahasiswa menghampirinya. Mereka bilang mereka terinspirasi dan ingin magang di perusahaan Rehan. Aku bangga melihat itu semua. Di rumah kami suasana tetap sederhana. Aku dan Rehan sepakat tidak perlu hidup berlebihan. Walau rezeki melimpah, kami tetap tinggal di rumah yang dulu kami beli bersama. Ibu sering datang dan menginap di rumah kami. Beliau suka duduk sore di taman kecil belakang rumah sambil bercerita tentang masa lalu. Ayah juga sering main catur dengan Rehan. Hubungan kami sekeluarga semakin erat. Yang paling membuatku bahagia adalah Rehan tetap menjadi Rehan yang dulu lembut, sederhana dan penuh kasih. Suatu malam setelah semua tamu pulang dan rumah sunyi, Rehan memelukku dari belakang dan berbisik pelan, "Aku mau kita buka yayasan buat bantu anak-anak tukang parkir yang gak bisa sekolah. Aku gak mau mereka alami susah seperti aku dulu." Aku terdiam sejenak lalu menatap matanya dengan bangga. Aku mengangguk dan berkata, "Aku selalu dukung kamu Han, apapun itu, dan aku tahu niatmu pasti dimudahkan." Beberapa bulan kemudian yayasan itu berdiri dengan nama sederhana Yayasan Cahaya Lahan Parkir. Banyak anak-anak yang mendapat beasiswa. Dari situ mereka bisa sekolah hingga kuliah, bahkan beberapa di antaranya sudah mulai membantu di kantor Rehan. Melihat mereka tertawa, belajar dan bermimpi, aku merasa hidupku lengkap dan tidak sia-sia memilih Rehan sebagai pendampingku. Orang-orang yang dulu menertawakan kini tidak hanya menghormati kami tetapi juga banyak yang menitipkan anak mereka untuk belajar di yayasan kami. Mereka datang bukan dengan kesombongan tapi dengan kerendahan hati, dan aku, Nayara istri Rehan, selalu menerima mereka dengan tangan terbuka karena aku percaya balasan terbaik bukan membalas cemooh tapi menunjukkan kebaikan dan keberhasilan lewat perbuatan. Di setiap langkah aku dan Rehan saling menguatkan, saling menggenggam, dan aku tahu selama kami bersama tak ada yang tak mungkin, tak ada yang terlalu rendah untuk dijadikan pijakan, dan tak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai. Meskipun kesuksesan terus datang menghampiri kami, aku, Nayara dan Rehan tahu bahwa hidup tidak pernah tanpa tantangan. Setelah Yayasan Cahaya Lahan Parkir berdiri dan banyak anak-anak yang merasakan manfaat dari program kami mulai merasakan perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan dunia usaha. Namun ternyata tidak semua orang senang dengan apa yang kami lakukan. Ada beberapa pihak yang merasa terancam dengan keberadaan yayasan ini. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menikmati keuntungan dari eksploitasi pekerja rendahan yang seharusnya mendapat perhatian lebih seperti yang Rehan lakukan. Suatu sore ketika aku sedang berada di kantor yayasan, aku menerima telepon dari Rehan. Dia terdengar cemas, suara di seberang sana terdengar seperti ada yang mengganggu. Dia bilang, "Nah, ada beberapa pihak yang mencoba merusak reputasi yayasan. Mereka menyebarkan isu yang tidak benar tentang kita. Mereka bilang kita cuma cari popularitas dan sok pahlawan." Aku terdiam mendengarnya karena aku tahu ini pasti ulah orang-orang yang tidak senang melihat perubahan yang kami bawa. Rehan melanjutkan sambil menarik napas panjang, "Aku sedang dihadapkan pada pilihan yang berat ini. Mereka mulai mengancam akan menggugat yayasan kita. Mereka bilang kita tidak memenuhi aturan yang ada, padahal kita sudah berusaha menjalankan semua dengan baik dan benar." Aku mencoba menenangkan Rehan sambil memikirkan langkah apa yang harus kami ambil. "Nah, kita sudah melakukan semuanya dengan benar. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu mundur. Kita sudah berjanji pada anak-anak di yayasan ini untuk memberi mereka masa depan yang lebih baik. Kita harus terus maju dan tidak menyerah." Aku mengangguk meskipun dalam hatiku ada kekhawatiran besar. Kami tahu ini bukan hanya soal bisnis atau keuntungan pribadi, tapi ini tentang anak-anak yang bergantung pada kami, tentang mereka yang berharap untuk bisa meraih impian yang selama ini terhalang oleh keadaan. Kami tidak bisa mundur, kami tidak bisa membiarkan mereka kembali terjebak dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian hanya karena ada pihak yang merasa terancam dengan perubahan yang kami bawa.
Esok harinya aku dan Rehan bertemu dengan tim hukum kami untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi ancaman tersebut. Kami berdiskusi dengan serius membahas segala kemungkinan yang bisa terjadi dan apa yang harus kami lakukan untuk melindungi yayasan ini. Kami tahu ini akan menjadi perang besar, namun kami juga tahu kami sudah memilih jalan yang benar dan kami tidak bisa mundur. Hari demi hari kami terus bekerja keras meskipun tekanan semakin besar, namun Rehan tetap tenang. Dia selalu memberi aku dan tim semangat untuk terus maju. Dia bilang pada kami semua yang bekerja di yayasan ini, kita harus tetap menjaga prinsip kita. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengkhianati mimpi dan harapan orang-orang yang bergantung pada kita. Akhirnya berkat kerja keras dan ketekunan tim hukum kami berhasil memenangkan gugatan itu dan yayasan tetap bisa beroperasi dengan lancar. Namun meskipun masalah itu sudah terselesaikan, kami sadar bahwa tantangan baru akan selalu datang. Dunia usaha dan sosial bukanlah dunia yang selalu mudah untuk dipahami, tetapi kami tidak pernah merasa sendirian. Kami selalu punya satu sama lain, dan kami punya anak-anak di yayasan yang memberi kami alasan untuk terus berjuang. Di tengah malam yang sunyi setelah hari yang panjang, Rehan duduk di teras rumah sambil melihat bintang-bintang. Aku duduk di sampingnya menggenggam tangannya dengan erat. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku merasa lebih kuat. Kita sudah membuktikan kalau tidak ada yang mustahil selama kita berjuang bersama. Aku tersenyum mendengarnya dan memeluknya dengan penuh rasa syukur. Aku tahu selama kami bersama tak ada yang perlu kami takutkan. Esok harinya kami melanjutkan pekerjaan kami dengan lebih bersemangat lagi. Meskipun kami tahu tantangan akan selalu ada, tetapi kami juga tahu kami sudah memiliki kekuatan untuk menghadapinya bersama, dan itu yang terpenting di dalam perjalanan ini. Kami berdua bersama yayasan kami akan terus berusaha memberi yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan, karena kami tahu bahwa keberhasilan kami bukan hanya untuk kami berdua, tetapi juga untuk orang-orang yang telah menaruh harapan kepada kami. Setelah memenangkan gugatan dan berhasil menjaga yayasan tetap berjalan, aku dan Rehan merasa semakin yakin dengan apa yang kami perjuangkan. Kami tahu bahwa bukan hanya kami yang berjuang untuk yayasan ini, tetapi juga semua orang yang ada di dalamnya, semua anak-anak yang kami bantu, serta tim yang kami banggakan. Rehan semakin sibuk dengan proyek-proyek barunya dalam mengembangkan usaha lahan parkirnya, namun dia tetap menyisihkan waktu untuk mengurus yayasan bersama aku. Kami berdua mengelola semuanya dengan hati-hati dan selalu mencari cara untuk berkembang lebih baik lagi. Suatu hari datanglah sebuah tawaran yang tidak kami duga sebelumnya, datang dari seorang pengusaha besar yang sangat terkenal di kota ini. Dia tertarik untuk berkolaborasi dengan yayasan kami. Dia menginginkan kami untuk memperluas program pelatihan dan beasiswa ke lebih banyak daerah dengan dukungan dana yang lebih besar. Awalnya aku dan Rehan merasa ragu untuk menerima tawaran itu. Kami merasa khawatir apakah kami bisa menjaga misi dan visi kami yang sederhana jika kami terlibat dengan pengusaha besar seperti itu. Tetapi setelah berdiskusi panjang dan mempertimbangkan segala sesuatunya, kami akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, karena kami tahu bahwa jika kami bisa memperluas program ini, kami akan bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Kami mulai merencanakan ekspansi yayasan ke daerah-daerah yang lebih luas dengan bantuan dana dari pengusaha tersebut. Kami membuka cabang baru di beberapa kota besar dengan tujuan agar lebih banyak anak-anak yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan lebih banyak pekerja rendahan yang bisa mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Program pelatihan kami tidak hanya terbatas pada tukang parkir, tetapi juga mencakup pekerja lain seperti buruh angkut, penjaga toko, dan sopir angkutan umum. Kami ingin mereka semua bisa mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Tidak hanya itu, kami juga merancang program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga-keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Kami membantu mereka memulai usaha kecil-kecil yang bisa meningkatkan perekonomian mereka. Rehan sangat bersemangat dalam program ini. Dia selalu terjun langsung untuk memastikan bahwa setiap usaha yang dimulai oleh para peserta program bisa berjalan dengan baik. Dia turun ke lapangan menemui mereka, memberikan bimbingan dan dukungan, serta mencari cara agar usaha mereka bisa bertahan dan berkembang.
Setiap kali Rehan datang dengan cerita baru tentang keberhasilan peserta program yang berhasil membuka usaha dan membangun kehidupan yang lebih baik, aku merasa bangga dan semakin percaya bahwa apa yang kami lakukan benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Hidup kami berdua berubah begitu cepat dari pasangan sederhana yang pernah dihina karena pekerjaan Rehan yang hanya tukang parkir, kini kami menjadi pengusaha sosial yang dipercaya banyak orang, bahkan banyak orang yang dulu meremehkan kami kini datang meminta bantuan atau ingin bekerja sama dengan kami. Meskipun begitu, Rehan dan aku tetap menjaga prinsip kami bahwa kami akan terus berjalan dengan hati yang rendah hati dan tidak akan membiarkan kesuksesan merubah siapa diri kami. Suatu hari kami mendapat kabar yang menggembirakan bahwa salah satu peserta program kami yang dulunya hanya seorang tukang parkir kini telah berhasil membuka usaha kecilnya dan menjadi pemilik restoran sederhana di pinggir jalan. Dia mengundang kami untuk datang ke restoran miliknya sebagai tanda terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh yayasan kami. Aku dan Rehan datang ke restoran tersebut dan melihat betapa bangganya dia dengan usaha yang telah dibangunnya dari nol. Itu adalah momen yang sangat mengharukan bagiku melihat seseorang yang dulunya hampir putus asa kini berhasil mengubah nasibnya dengan usaha sendiri. Aku tahu bahwa inilah alasan mengapa kami harus terus maju dan tidak pernah berhenti membantu orang lain. Hari itu aku dan Rehan duduk di restoran kecil milik mantan tukang parkir itu. Kami berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang masih ingin kami capai, tentang bagaimana kami ingin terus memperluas jangkauan yayasan dan memberikan dampak positif lebih besar lagi bagi banyak orang. Rehan memandangku dengan penuh kebanggaan dan berkata, "Nah, kita sudah melakukan hal yang benar. Aku percaya ini baru permulaan, kita masih punya banyak pekerjaan rumah untuk dilakukan, tapi aku yakin kita bisa melakukannya bersama." Aku tersenyum dan menjawab, "Aku percaya kita bisa, Han. Selama kita bersama, kita bisa melewati apapun." Malam itu aku tidur dengan rasa syukur yang mendalam. Aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai, masih banyak tantangan yang akan kami hadapi, tetapi aku yakin selama aku dan Rehan berjuang bersama tak ada yang tidak mungkin, karena kami telah membuktikan bahwa meskipun kami berasal dari tempat yang rendah, kami bisa mencapai puncak yang tinggi bersama dengan niat baik dan kerja keras. Sukses yang kami raih bersama Yayasan Cahaya Lahan Parkir bukan berarti perjalanan kami bebas dari hambatan. Meskipun banyak kemajuan yang telah kami capai, ada saat-saat di mana aku dan Rehan merasa terpojok oleh masalah yang datang secara tiba-tiba dan tanpa diduga. Sebelumnya, satu hari Rehan mendapat telepon dari seseorang yang aku tidak kenal. Suara di seberang sana terdengar cukup tegas dan dalam. "Nah, ada masalah besar, aku butuh kamu mendengar apa yang aku dengar." Aku merasa cemas dengan nada suaranya. Aku langsung meminta Rehan untuk memberitahuku apa yang terjadi. Ternyata ada pihak yang ingin menggulingkan yayasan kami. Mereka mengancam akan menutup yayasan kami dengan alasan yang tidak jelas. Mereka mengatakan bahwa kami melanggar aturan tertentu yang tidak pernah kami ketahui dan mereka siap membawa masalah ini ke pengadilan lebih tinggi. Aku dan Rehan merasa terkejut dan bingung. Kami mencoba untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Kenapa mereka begitu bersemangat untuk menghancurkan yayasan yang kami bangun dengan penuh kerja keras. Kami memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam dan berusaha mencari cara untuk menghadapi ancaman tersebut. Kami tidak bisa membiarkan yayasan yang sudah memberi harapan kepada begitu banyak orang ini runtuh hanya karena permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hari demi hari kami mulai menggali informasi lebih dalam tentang siapa yang mungkin ingin menghancurkan yayasan kami. Ternyata kami menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada beberapa pengusaha besar yang merasa terancam dengan keberhasilan kami. Mereka merasa bahwa yayasan kami telah mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan besar dari pekerja-pekerja yang mereka eksploitasi selama ini. Mereka melihat kami sebagai ancaman yang harus dihentikan. Aku merasa marah dan tidak terima dengan perlakuan mereka terhadap kami. Kami hanya ingin memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka yang tidak pernah mendapatkan peluang yang sama. Kami hanya ingin membantu mereka yang terlupakan oleh sistem yang ada. Namun kini kami harus menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan besar dan banyak sumber daya. Mereka tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk menghancurkan kami.
Dalam masa-masa yang penuh tekanan ini Rehan tetap menjadi sosok yang kuat. Dia selalu memberikan semangat pada aku dan tim kami. Dia bilang pada kami, kita sudah berada di jalur yang benar, kita tidak boleh mundur, kita harus tetap berdiri tegak dan melawan segala halangan yang ada. Kita sudah memberi banyak harapan pada orang-orang yang tidak pernah punya kesempatan sebelumnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak semuanya. Namun aku tidak bisa menahan kekhawatiran yang terus menggelayuti pikiranku. Apa yang akan terjadi jika kita gagal? Apa yang akan terjadi pada anak-anak di yayasan yang selama ini bergantung pada kami? Apakah mereka akan kembali terjebak dalam kemiskinan yang tidak pernah mereka pilih? Apakah kami bisa mengembalikan segalanya jika kami kalah? Malam itu aku duduk bersama Rehan di ruang tamu rumah kami. Aku meremas tangan Rehan dan berkata, Han, aku takut kita akan kehilangan semuanya. Aku takut mereka akan merusak segala yang telah kita bangun dengan susah payah. Aku takut kita tidak bisa bertahan. Dia menatapku dengan penuh keyakinan dan berkata, Nah, aku tahu ini sulit, tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Kita sudah sampai sejauh ini, kita tidak akan membiarkan mereka menang. Kita akan melawan, kita akan terus berjuang bersama. Dengan tekad itu aku dan Rehan memutuskan untuk bertindak. Kami mengumpulkan tim hukum terbaik yang bisa kami dapatkan untuk membantu kami menghadapi pertempuran ini. Kami mulai menyusun rencana dengan cermat. Kami mencari celah hukum yang bisa digunakan untuk membela yayasan kami. Kami juga melibatkan banyak orang yang selama ini mendapat manfaat dari yayasan kami untuk memberikan kesaksian tentang betapa pentingnya yayasan ini bagi mereka. Kami tahu bahwa kami tidak hanya melawan para pengusaha besar, tapi juga sebuah sistem yang lebih besar yang sudah lama menguntungkan mereka yang berkuasa. Tantangan demi tantangan terus datang, namun kami tidak pernah merasa sendirian. Kami tahu bahwa setiap langkah kami adalah untuk mereka yang tidak bisa berbicara, untuk mereka yang tidak punya suara, untuk mereka yang selama ini terpinggirkan dalam masyarakat. Kami tidak akan mundur, karena mereka telah menaruh harapan kepada kami dan kami tidak akan mengkhianati mereka. Di tengah perjuangan yang berat itu, aku sering teringat pada masa lalu ketika aku dan Rehan hanya bisa bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Kini mimpi itu telah menjadi kenyataan. Meskipun jalan kami penuh dengan rintangan, kami tahu bahwa kami sudah melangkah jauh dan tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang. Hari demi hari kami berjuang menghadapi ancaman dan tekanan yang datang dari berbagai pihak. Kami tahu bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup ini, namun kami juga tahu bahwa selama kami tetap bersama dan terus berjuang, tidak ada yang tidak bisa kami atasi. Kami akan terus maju dan melindungi yayasan yang telah memberikan harapan bagi banyak orang, dan bersama-sama kami akan menghadapinya apapun yang terjadi. Perjuangan kami memasuki babak baru yang lebih menegangkan. Meskipun kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tim hukum kami sudah bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti serta merancang strategi terbaik untuk melawan pengusaha-pengusaha besar yang mencoba menggulingkan yayasan kami. Ancaman yang datang terasa semakin nyata, semakin mendekati kenyataan bahwa kami bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Hari itu di ruang pengadilan kami duduk berdampingan dengan tim hukum yang sudah siap dengan segala argumen dan bukti yang kami miliki. Meskipun kami sudah berusaha sebaik mungkin, aku tetap merasa cemas. Aku menatap Rehan yang duduk di sampingku. Dia terlihat tenang seperti biasa, tetapi aku tahu dalam hatinya pasti ada kegelisahan yang sama sepertiku. Kami berdua tahu bahwa ini bukan hanya tentang kami, ini tentang banyak orang yang telah kami bantu dan berikan harapan. Saat persidangan dimulai, suasana di ruang sidang terasa tegang. Hakim mengarahkan pertanyaan kepada pengacara dari pihak lawan. Mereka mengklaim bahwa yayasan kami telah melakukan pelanggaran besar yang dapat merugikan banyak pihak. Mereka menganggap bahwa usaha yang kami lakukan adalah ancaman bagi bisnis mereka dan mereka ingin menghentikan kami dengan segala cara. Aku menatap pengacara mereka yang terlihat sangat percaya diri. Mereka tahu betul bagaimana cara memainkan permainan ini. Mereka punya uang dan kekuasaan, tetapi kami punya tekad dan hati yang tidak mudah dipatahkan. Aku merasa cemas, tetapi di sisi lain, aku juga merasa marah. Kenapa orang-orang ini yang seharusnya memikirkan kesejahteraan masyarakat malah memperlakukan kami dengan cara yang sangat tidak adil? Apa yang kami lakukan tidak ada yang salah. Kami hanya ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang terpinggirkan, yang selama ini tidak memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang lain. Kami tidak datang untuk merebut kekuasaan atau keuntungan. Kami hanya ingin membantu mereka yang membutuhkan.
Rehan yang duduk di sampingku merasakan kegelisahan yang sama. Dia menggenggam tanganku dengan erat dan berkata, "Nak, kita sudah berusaha sebaik mungkin, jangan biarkan rasa takut menghentikan kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah memberi banyak orang kesempatan yang lebih baik. Kita tidak akan kalah hanya karena mereka punya uang dan kekuasaan. Kita punya hati, kita punya tujuan yang lebih besar dari sekedar uang kita." Aku mengangguk dan mencoba menenangkan diri. Aku tahu Rehan benar, selama ini kami berjuang dengan hati yang tulus. Kami tidak pernah berniat untuk melawan siapapun, kami hanya ingin membantu. Tetapi sekarang kami harus berjuang melawan sistem yang lebih besar dari kami. Pihak lawan mulai menyerang kami dengan argumen yang semakin tajam. Mereka menyebutkan bahwa kami tidak memenuhi beberapa persyaratan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk yayasan seperti kami. Mereka mencoba menggali kelemahan kami dengan sangat teliti. Mereka bahkan menciptakan berita bohong yang menyudutkan kami di media sosial untuk membuat kami terlihat buruk di mata masyarakat. Mereka berusaha menekan kami dengan segala cara. Aku merasa semakin terpojok, namun di saat seperti itu aku melihat wajah Rehan yang penuh semangat dan keyakinan. Dia tidak gentar meskipun menghadapi serangan yang begitu hebat. Aku tahu bahwa kami tidak bisa mundur, kami harus melawan apapun yang terjadi. Di akhir sidang, hakim memberikan waktu selama seminggu untuk mempertimbangkan keputusan terakhir. Kami merasa sangat cemas menunggu hasil ini, tetapi kami juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir kami untuk menyelamatkan yayasan kami. Kami berdoa semoga keputusan ini bisa berpihak pada kami dan kami bisa terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Hari yang kami tunggu pun tiba. Keputusan hakim dibacakan di ruang sidang. Aku dan Rehan duduk berdampingan dengan detak jantung yang semakin cepat. Hakim akhirnya mengumumkan bahwa yayasan kami terbukti tidak bersalah dan semua tuduhan yang diajukan oleh pihak lawan tidak terbukti dengan jelas. Kami menang dalam pertempuran hukum ini. Kami tidak hanya mempertahankan yayasan tetapi juga membuktikan bahwa kami berjuang dengan hati yang tulus dan niat yang baik. Ketika keputusan itu diumumkan, kami merasa sangat lega. Aku dan Rehan saling berpelukan dan menangis dalam haru. Ini adalah kemenangan yang bukan hanya untuk kami tetapi juga untuk semua orang yang telah bergantung pada yayasan ini. Kami tahu bahwa kami masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk dilakukan, tetapi hari ini kami bisa bernapas lega dan merayakan kemenangan kecil ini. Meskipun perjalanan kami belum berakhir, kami tahu bahwa kami telah melewati salah satu ujian terbesar dalam hidup kami dan kami siap untuk terus melangkah maju membawa lebih banyak harapan dan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan. Kemenangan di pengadilan menjadi titik balik bagi kami. Meskipun kami tahu perjalanan kami belum berakhir, kami merasa seolah sebuah beban berat yang mengganjal di hati kami akhirnya bisa sedikit terangkat. Kami tahu bahwa meskipun kami telah menang dalam pertempuran hukum ini, kami harus siap menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Setelah keputusan hakim yang menyatakan bahwa yayasan kami terbukti tidak bersalah, kami mulai merasakan perubahan yang luar biasa di luar sana. Ada banyak orang yang menghubungi kami. Mereka memberikan ucapan selamat dan dukungan tak terhingga. Mereka yang sebelumnya merasa takut untuk datang ke yayasan kami mulai membuka pintu hati mereka untuk bergabung dan ikut serta dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Rehan yang biasanya terlihat tenang dan fokus tiba-tiba menunjukkan senyum yang jarang terlihat. Dia mengatakan pada aku, "Nak, kita sudah melalui ini bersama dan kita akan terus melangkah maju. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Kita harus tetap menjadi orang yang memberi, bukan orang yang hanya menerima." Aku tersenyum mendengar kata-kata Rehan. Meskipun jalan kami belum berakhir, aku merasa bahwa kami memiliki sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kemenangan hukum. Kami memiliki keluarga yayasan kami yang penuh dengan orang-orang hebat yang selalu mendukung kami dalam setiap langkah. Kehidupan di yayasan mulai berjalan lebih baik dengan lebih banyak bantuan yang datang dari masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya tidak percaya pada kami kini mulai melihat bahwa kami benar-benar berjuang. Untuk mereka kami tidak hanya ingin memberikan pekerjaan atau kesempatan ekonomi, tetapi kami ingin memberikan harapan bahwa meskipun hidup mereka penuh tantangan, mereka tetap bisa berjuang dan meraih impian mereka. Namun meskipun banyak kemajuan, ada juga hal-hal yang tidak mudah untuk kami lewati. Kami mulai merasakan bahwa semakin sukses kami, semakin banyak orang yang iri dengan apa yang kami capai. Mereka merasa bahwa kami merebut peluang mereka yang mereka anggap sebagai hak mereka. Mereka mulai menyebarkan berita buruk tentang kami lagi. Mereka mencoba merusak reputasi yayasan dengan berbagai cara. Mereka tidak segan menggunakan isu-isu yang bisa membuat kami jatuh
Aku dan Rehan tidak bisa berdiam diri. Kami tahu bahwa orang-orang seperti ini akan selalu ada dalam perjalanan hidup kami, namun kami tidak bisa membiarkan mereka menghentikan langkah kami. Kami telah berjanji untuk terus maju dan membantu sebanyak mungkin orang, jadi kami tidak akan mundur hanya karena beberapa orang yang ingin melihat kami gagal. Hari itu kami mendapat kabar buruk. Yayasan kami mendapat laporan dari beberapa pihak yang menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang mencoba memanfaatkan program kami untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka tidak segan-segan memalsukan dokumen dan menjual bantuan yang kami berikan kepada masyarakat. Mereka mengatasnamakan yayasan kami untuk mencari keuntungan pribadi. Aku merasa sangat kecewa dan marah, namun Rehan tetap tenang. Dia bilang pada aku, "Nah, kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka yang salah merusak apa yang telah kita bangun. Kita akan melawan ini dengan cara yang benar." Kami segera melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa yang ada di balik tindakan ini. Kami harus memastikan bahwa orang-orang yang memanfaatkan yayasan kami untuk keuntungan pribadi bisa dimintai pertanggungjawaban. Kami tidak akan membiarkan ada yang merusak nama baik yayasan yang telah kami perjuangkan dengan susah payah. Selama proses investigasi itu aku merasa sangat lelah karena banyak sekali masalah yang muncul satu persatu. Namun di sisi lain, aku merasa beruntung karena aku selalu memiliki Rehan di sampingku. Dia selalu memberiku semangat dan keyakinan bahwa kami bisa menghadapinya bersama. Dia adalah sosok yang tak tergantikan dalam hidupku. Aku merasa sangat bersyukur memiliki pria seperti dia yang selalu mendukungku dalam keadaan apapun. Kami menemukan beberapa pelaku yang telah memalsukan dokumen dan memanfaatkan yayasan untuk keuntungan pribadi mereka. Kami segera melapor ke pihak berwajib dan mereka semua ditangkap dan dikenakan sanksi yang sangat berat. Kami tidak bisa membiarkan siapapun merusak kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Kami tahu bahwa dengan adanya masalah ini kami harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mengelola yayasan kami ke depan. Namun meskipun kami menghadapi berbagai masalah, kami tetap merasa bangga dengan apa yang telah kami capai. Yayasan kami semakin berkembang dengan lebih banyak orang yang datang untuk mendapatkan manfaat dari program yang kami jalankan. Kami melihat wajah-wajah bahagia dari anak-anak yang bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak dari yayasan kami. Kami melihat orang yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan kini mulai bersemangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pada suatu malam aku duduk bersama Rehan di teras rumah kami. Kami melihat bintang-bintang di langit yang tampak begitu indah dan terang. Aku merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kami berdua hanya duduk diam menikmati momen itu. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami, tetapi dalam hati kami tahu bahwa kami telah melalui begitu banyak hal. Bersama kami tahu bahwa apa yang kami lakukan tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk banyak orang yang membutuhkan. Rehan menatapku dengan penuh makna dan berkata, "Nah, kita sudah melewati banyak hal bersama. Ini baru awal dari perjalanan kita. Kita akan terus berjuang, kita akan terus memberikan harapan, kita akan terus memberi mereka yang membutuhkan. Kita sudah menunjukkan bahwa dari seorang pria tukang parkir bisa menjadi sesuatu yang lebih. Kita tidak hanya membuktikan diri kita, tapi kita juga memberi orang-orang di sekitar kita harapan untuk berubah." Aku tersenyum dan berkata pada Rehan, "Aku tahu Han, kita sudah jauh, tapi kita belum selesai. Kita akan terus berjuang bersama. Kita akan terus membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk mereka yang membutuhkan. Dan selama kita tetap bersama, kita bisa mengatasi apapun yang datang menghampiri kita." Setelah melewati begitu banyak rintangan dan cobaan, kami mulai merasa bahwa semua usaha kami tidak sia-sia. Meskipun kami telah mencapai banyak hal penting dalam perjalanan ini, masih ada satu hal yang membuatku merasa belum sepenuhnya lega. Ada ketakutan yang menggerayangi pikiranku, yaitu bagaimana jika semua yang telah kami bangun ini tiba-tiba hancur begitu saja, hanya karena kelalaian kami sedikit saja. Rehan selalu mencoba menenangkan pikiranku. Dia selalu meyakinkan aku bahwa kami tidak sendirian. Kami memiliki tim yang hebat di belakang kami, dan lebih dari itu, kami memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar menjaga yayasan kami tetap berdiri. Kami ingin mengubah kehidupan banyak orang, dan tidak ada yang bisa menghentikan kami selama kami berpegang pada prinsip itu. Namun meskipun aku mencoba untuk tidak terlalu khawatir, rasa takut itu tetap ada di dalam hati kami, bertambah dengan semakin banyaknya tantangan yang harus kami hadapi. Salah satu yang paling berat
adalah bagaimana kami bisa mengelola semua bantuan yang datang dengan baik dan tepat sasaran. Kami tahu bahwa semakin banyak bantuan yang masuk maka semakin besar tanggung jawab yang harus kami emban. Suatu hari aku dan Rehan duduk di ruang kerja yayasan kami sambil membahas berbagai program yang sedang berjalan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang kami berikan tidak hanya bermanfaat tetapi juga bisa memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang. Aku merasa bahwa meskipun kami telah melakukan banyak hal baik, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Aku tidak bisa memungkiri bahwa kami masih belajar dalam perjalanan ini dan itu membuatku merasa bahwa kami belum sepenuhnya berhasil. Rehan menatapku dengan penuh perhatian dan berkata, "Nah, kita tidak bisa sempurna tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kita sudah memberikan yang terbaik yang kita bisa selama ini. Orang-orang yang kita bantu tahu betul apa yang kita lakukan dan mereka tahu kita tidak pernah berniat merugikan siapapun. Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita harus terus berjalan." Aku mengangguk dan merasakan bahwa kata-kata Rehan benar. Meskipun kami merasa belum sepenuhnya puas dengan apa yang telah kami capai, namun kenyataannya kami sudah banyak memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami sudah memberi harapan dan kesempatan untuk mereka yang tidak memiliki apa-apa. Kami sudah membawa perubahan kecil dalam hidup banyak orang dan itu adalah pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hari itu aku dan Rehan memutuskan untuk mengunjungi salah satu desa yang paling terpencil, tempat yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian dari banyak orang. Kami membawa bantuan untuk mereka. Kami membawa bahan makanan dan peralatan sekolah untuk anak-anak di sana. Aku dan Rehan merasa sangat terharu melihat betapa mereka sangat berterima kasih atas bantuan yang kami berikan. Mereka menyambut kami dengan senyuman yang tulus dan sederhana. Aku merasa bahwa inilah yang benar-benar membuat kami merasa puas dengan apa yang kami lakukan. Kami berkeliling desa itu melihat anak-anak yang sedang belajar di bawah pohon dan ibu-ibu yang sedang berkumpul untuk belajar keterampilan baru. Aku merasa bahwa meskipun kami tidak bisa memberikan segalanya, namun apa yang kami berikan sudah sangat berarti bagi mereka. Kami tahu bahwa langkah kecil ini akan membawa dampak besar di masa depan. Kami tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, tetapi kami bisa mengubah hidup satu orang pada satu waktu. Setelah berkeliling dan berbincang dengan beberapa penduduk desa, kami kembali ke mobil kami. Rehan melihatku dengan senyuman dan berkata, "Nah, lihat itu semua, mereka sangat bahagia. Kita bisa memberi mereka kesempatan yang lebih baik." Aku hanya mengangguk dan merasa hati ini begitu penuh. Rasanya tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat mereka yang sebelumnya tidak punya apa-apa kini bisa merasakan sedikit keceriaan dalam hidup mereka. Ketika kami kembali ke rumah malam itu, aku duduk sendiri di teras sambil memikirkan semuanya perjalanan panjang yang kami tempuh. Hingga sampai di titik ini, aku merasa sangat bersyukur. Meskipun hidup kami tidak mudah, banyak tantangan yang datang silih berganti, tetapi aku merasa bahwa hidup ini semakin bermakna setiap kali kami memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Aku merasa bahwa kami telah menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar mengejar ambisi pribadi. Rehan datang menghampiriku dan duduk di sampingku. "Nah, aku tahu kita sudah banyak melewati cobaan-cobaan yang berat, tetapi aku percaya kita sedang berjalan di jalan yang benar. Kita sudah melakukan banyak hal baik, dan kita akan terus melangkah ke depan. Kita akan terus memberi dan berjuang bersama untuk mereka yang membutuhkan kita." Aku menatap bintang-bintang di langit malam itu dan berkata pada Rehan, "Han, kita sudah jauh, tetapi kita belum selesai. Perjalanan ini masih panjang. Kita akan terus berjuang. Kita akan terus memberikan harapan dan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan. Dan selama kita tetap bersama, kita tidak akan pernah berhenti." Pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Udara yang biasanya dingin pagi ini terasa lebih segar. Aku dan Rehan duduk di halaman rumah sambil menikmati secangkir kopi pagi sambil memikirkan langkah-langkah baru yang harus kami ambil untuk yayasan kami. Kami tahu bahwa kami telah melalui banyak rintangan, tetapi perjalanan ini belum berakhir. Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan. Rehan memandangku dengan tatapan serius dan berkata, "Nah, kita sudah berjalan sejauh ini, tapi kita harus lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Kita tidak bisa hanya berpuas diri dengan apa yang telah kita capai. Kita harus terus berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan. Kita harus memikirkan langkah selanjutnya yang lebih besar." Aku mengangguk mendengar kata-kata Rehan. Aku tahu bahwa dia benar. Kami tidak bisa berhenti sampai di sini. Ada banyak hal yang harus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas yayasan kami,
dan memberikan lebih banyak manfaat bagi orang-orang yang bergantung pada kami. Kami harus memastikan bahwa program yang kami jalankan tetap relevan dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Hari itu aku dan Rehan memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan tim kami untuk membahas beberapa ide baru yang kami miliki. Kami ingin mengembangkan beberapa program yang bisa lebih banyak membantu mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak yang kurang beruntung. Kami memikirkan untuk membuka lebih banyak sekolah gratis di daerah yang terpencil dan memberikan beasiswa kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Saat kami mengadakan pertemuan itu, ada satu hal yang menarik perhatian kami. Salah satu anggota tim kami mengusulkan untuk memulai program pelatihan keterampilan bagi para ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar yayasan kami. Dia mengatakan bahwa banyak ibu-ibu yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa, namun mereka tidak memiliki akses untuk mengembangkan keterampilan mereka yang bisa digunakan untuk mencari penghasilan tambahan. Rehan dan aku langsung sepakat dengan ide itu. Kami merasa bahwa dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga, mereka tidak hanya bisa membantu keluarga mereka, tetapi juga bisa memperkuat perekonomian lokal. Kami tahu bahwa pendidikan dan keterampilan adalah kunci untuk membuka peluang lebih baik bagi masa depan mereka. Kami tidak hanya ingin memberikan bantuan sementara, tetapi juga memberikan bekal yang bisa mereka gunakan untuk hidup lebih mandiri. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kami mulai merancang program pelatihan keterampilan. Kami bekerja sama dengan beberapa ahli di bidang kerajinan tangan dan kuliner untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami mengadakan kelas keterampilan setiap minggu dan kami melihat banyak ibu-ibu yang datang dengan semangat untuk belajar. Mereka sangat antusias dan kami merasa sangat bangga bisa memberikan kesempatan seperti ini kepada mereka. Pada saat yang sama kami juga mulai menerima lebih banyak bantuan dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program kami. Banyak orang yang mulai membuka mata mereka tentang apa yang kami lakukan. Mereka tidak hanya melihat yayasan kami sebagai tempat untuk memberikan bantuan, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun komunitas yang saling mendukung dan berbagi. Namun meskipun kami merasa senang dengan kemajuan yang kami capai, ada satu masalah besar yang mulai mengganggu pikiranku. Yayasan kami mulai mendapat perhatian dari pihak-pihak yang tidak begitu senang dengan apa yang kami lakukan. Ada beberapa orang yang mulai mencari celah untuk menjatuhkan kami. Mereka mencoba menggali informasi pribadi kami dan mencari cara untuk merusak reputasi yayasan kami. Aku merasa sangat frustasi menghadapi hal ini karena kami sudah berjuang begitu keras untuk sampai ke titik ini. Namun di sisi lain, Rehan tetap tenang dan mengingatkan aku untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kita tidak bisa terpengaruh dengan orang-orang yang mencoba merusak nama baik kita. Kita harus terus fokus pada tujuan kita dan memberikan yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan kita. Aku dan Rehan memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan tim yayasan untuk membahas bagaimana kami bisa mengatasi masalah ini. Kami tidak bisa membiarkan orang-orang yang iri dengan kesuksesan kami merusak apa yang telah kami bangun selama ini. Kami tahu bahwa kami harus menjaga integritas yayasan kami dan terus melakukan yang terbaik meskipun ada banyak rintangan yang datang. Setelah beberapa pertemuan intens, kami memutuskan untuk lebih transparan dalam semua kegiatan yayasan kami. Kami mulai melibatkan masyarakat lebih aktif dalam setiap program yang kami jalankan. Kami memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kami juga mulai bekerja sama dengan media untuk memperkenalkan yayasan kami secara lebih luas dan menjelaskan misi kami yang sebenarnya. Langkah-langkah ini mulai menunjukkan hasil. Kami melihat bahwa banyak orang yang sebelumnya meragukan kami kini mulai memberikan dukungan. Mereka melihat bahwa yayasan kami tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi benar-benar peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Kami semakin yakin bahwa kami berada di jalur yang benar meskipun ada banyak tantangan. Kami tahu bahwa kami harus terus berjuang untuk mewujudkan visi kami yang lebih besar. Pada malam hari setelah semua kegiatan selesai, aku dan Rehan duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh. Aku merasa sangat tenang meskipun perjalanan kami masih panjang, namun aku tahu bahwa kami tidak akan pernah berhenti selama kami bersama. Aku menatap Rehan dan berkata, "Han, aku tahu kita akan terus berjuang. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kita akan terus memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan kita."
Rehan tersenyum dan menjawab, "Nah, kita sudah jauh, tetapi kita tidak akan berhenti. Kita masih memiliki banyak impian dan tujuan yang ingin kita capai. Kita akan terus melangkah maju, dan kita akan terus memberi mereka yang membutuhkan kita." Aku merasa sangat bersyukur memiliki Rehan di sampingku. Dia bukan hanya pasangan hidupku, tetapi juga teman sejati yang selalu mendukungku dalam setiap langkah kami bersama. Kami tidak akan pernah menyerah, dan kami tahu bahwa dengan cinta dan perjuangan kami bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk banyak orang. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara yang segar masuk ke dalam kamar melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Aku bisa mendengar suara burung yang berkicau riang di luar. Aku memutuskan untuk duduk di tepi tempat tidur dan menatap keluar. Aku merasa bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda, seperti ada sesuatu yang akan mengubah semuanya. Aku berbalik dan melihat Rehan yang masih terlelap tidur dengan wajahnya yang tenang. Aku tersenyum melihatnya. Dia selalu menjadi sosok yang penuh ketenangan dalam hidupku. Meskipun banyak rintangan yang kami hadapi, kami selalu bisa saling mendukung dan meyakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku membangunkannya dengan lembut. "Han, bangun, sudah pagi." Rehan membuka matanya perlahan dan tersenyum kepadaku. "Nah, kamu sudah bangun lebih awal hari ini. Apa ada yang ingin kamu bicarakan?" Aku memandangnya dengan serius dan berkata, "Han, aku merasa ada yang berbeda hari ini. Aku merasa kita akan menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidup kita." Rehan duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. "Nah, kita sudah melalui banyak hal bersama. Kita sudah melewati rintangan yang berat, dan kita tahu apa yang kita hadapi. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang datang. Kita akan bersama-sama melewatinya, apapun itu." Aku merasa tenang mendengar kata-kata Rehan. Aku tahu bahwa selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun yang datang. Kami sudah melalui begitu banyak ujian dan tantangan, dan kami selalu bisa bangkit bersama. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami kemudian memulai hari dengan mempersiapkan semua hal yang perlu dilakukan untuk yayasan kami. Hari itu adalah hari yang penting karena kami akan mengadakan acara penggalangan dana untuk program pendidikan yang kami jalankan. Kami sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, dan kami berharap acara ini bisa berjalan dengan sukses. Saat kami sampai di tempat acara, aku bisa merasakan suasana yang berbeda. Semua orang yang hadir terlihat antusias, dan semangat mereka begitu mendukung yayasan kami dan apa yang kami perjuangkan. Aku bisa melihat bahwa banyak orang yang mulai percaya dengan apa yang kami lakukan. Mereka tahu bahwa kami tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Acara berjalan lancar dan lebih baik dari yang kami harapkan. Banyak orang yang datang dan memberikan sumbangan. Mereka tidak hanya memberikan uang, tetapi juga memberikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu kami mengembangkan yayasan kami. Aku merasa sangat tersentuh dengan dukungan yang kami terima. Namun di tengah kegembiraan itu ada satu kejadian yang tidak terduga yang membuat aku dan Rehan terkejut. Tiba-tiba seorang pria yang tidak kami kenal muncul di tengah acara. Dia mengenakan jas hitam dan terlihat sangat serius. Dia berjalan menuju panggung dan berkata dengan suara lantang kepada semua yang hadir, "Saya ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Saya adalah salah satu investor besar yang ingin bekerja sama dengan yayasan ini." Aku dan Rehan saling memandang. Kami benar-benar tidak tahu apa maksud pria ini. Dia melanjutkan kata-katanya, "Saya melihat bahwa apa yang kalian lakukan sangat luar biasa dan saya ingin menjadi bagian dari ini. Saya ingin mendanai beberapa proyek besar yang bisa membantu yayasan ini berkembang lebih jauh lagi dan menjangkau lebih banyak orang." Kata-kata pria itu membuat semua orang terdiam, termasuk aku dan Rehan. Kami tidak tahu apa yang harus kami katakan. Aku bisa melihat Rehan yang tampaknya juga terkejut, tetapi dia tetap tenang dan kemudian berdiri dengan langkah mantap menuju pria itu. "Terima kasih atas niat baik Anda, tapi kami ingin memastikan bahwa kami tetap menjaga integritas yayasan kami dan tidak ingin terjebak dalam kerjasama yang bisa merusak tujuan utama kami." Pria itu tersenyum dan berkata, "Saya mengerti dan saya menghormati keputusan Anda, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya memiliki sumber daya yang bisa membantu yayasan ini tumbuh jauh lebih besar dan lebih kuat lagi. Saya hanya ingin berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar." Rehan tetap tenang dan menjawab, "Kami akan mempertimbangkan tawaran Anda dan kami akan memutuskan setelah kami berdiskusi dengan tim kami. Terima kasih telah datang dan memberi kami kesempatan untuk berbicara dengan Anda."
Pria itu kemudian meninggalkan acara dan suasana kembali tenang. Meskipun begitu kami masih merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Aku tahu bahwa tawaran pria itu bisa membawa perubahan besar bagi yayasan kami, tetapi aku juga tahu bahwa kami harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ini. Kami tidak ingin terjebak dalam kerjasama yang bisa merubah arah dan tujuan kami. Setelah acara selesai, kami kembali ke rumah dan duduk bersama tim untuk membahas apa yang baru saja terjadi. Kami semua merasa terkejut dengan tawaran dari pria tersebut, namun kami sepakat bahwa kami harus memikirkan dengan matang apa yang terbaik untuk yayasan kami dan untuk masa depan orang-orang yang kami bantu. Rehan berkata dengan serius, kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan. Kita harus melihat lebih dalam lagi dan memikirkan apakah kerjasama ini benar-benar sesuai dengan visi dan misi kita. Kita tidak bisa mengorbankan tujuan utama kita hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Aku mengangguk dan berkata setuju Han, kita harus tetap fokus pada apa yang penting bagi kita dan bagi mereka yang membutuhkan kita. Kita tidak bisa terpengaruh oleh tawaran yang menggiurkan jika itu bisa merubah arah kita yang sudah jelas. Kami menghabiskan malam itu dengan berbicara panjang lebar dan akhirnya memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut tentang pria tersebut dan tawarannya. Kami tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Kami harus memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah langkah yang tepat untuk masa depan yayasan dan mereka yang bergantung pada kami. Hari itu berakhir dengan penuh pertanyaan namun juga dengan harapan bahwa kami bisa membuat keputusan yang bijak dan tetap menjaga integritas kami. Apapun yang datang, kami tahu bahwa kami tidak akan pernah berhenti berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan kami. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Meskipun aku sudah tidur cukup lama namun rasanya seperti ada yang mengganjal di hatiku. Aku memikirkan tawaran pria misterius itu yang datang tiba-tiba ke acara yayasan kami semalam. Saat aku melihat Rehan yang masih tertidur di sampingku, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama-sama. Setelah beberapa saat aku membangunkannya dengan lembut. Han, bangun, sudah pagi. Aku bisa melihat wajah Rehan yang masih penuh dengan kelelahan namun dia tersenyum padaku. Nah, ada apa? Kamu terlihat serius. Apakah kamu masih memikirkan tawaran itu? Aku mengangguk pelan. Iya Han, aku tidak bisa berhenti memikirkannya meskipun kita sudah memutuskan untuk tidak terburu-buru. Tapi rasanya ada sesuatu yang menahan kita untuk menolaknya begitu saja. Rehan duduk di sampingku dan menggenggam tanganku dengan lembut. Nah, kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kita harus pastikan dulu apakah tawaran itu benar-benar sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak bisa mengabaikan kesempatan yang datang begitu saja, namun kita juga harus waspada agar tidak terjebak dalam hal yang tidak sesuai dengan nilai kita. Aku menghela napas panjang dan berkata, aku tahu Han, aku hanya merasa seperti ini adalah kesempatan besar yang datang begitu tiba-tiba. Aku takut jika kita menolaknya, kita akan kehilangan sesuatu yang besar. Rehan menatapku dalam-dalam dan berkata, nah, aku tahu perasaanmu, aku pun merasa hal yang sama, tapi kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya tentang kita, ini tentang masa depan banyak orang yang berharap pada yayasan ini. Kita tidak bisa mengambil keputusan hanya karena kita merasa ini adalah kesempatan emas. Kita harus pastikan bahwa apa yang kita pilih akan membawa kebaikan bagi semua orang yang bergantung pada kita. Aku merasa terharu mendengar kata-kata Rehan. Dia selalu bisa menenangkan hatiku dan membuatku melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Meskipun ada godaan dan tekanan untuk mengambil keputusan cepat, kami tahu bahwa kami tidak boleh mengabaikan prinsip dan tujuan utama kami. Hari itu kami memutuskan untuk bertemu dengan tim yayasan untuk membahas tawaran dari pria tersebut. Dengan lebih mendalam, kami ingin mendengar pendapat mereka dan memastikan bahwa kami semua sepakat dengan langkah yang akan kami ambil. Setelah kami mengumpulkan semua informasi dan pendapat dari tim kami, akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Kami memutuskan untuk meneliti lebih lanjut tentang pria yang menawarkan kerjasama itu. Kami akan melakukan riset lebih mendalam tentang latar belakangnya dan apa yang dia inginkan dari kerjasama ini. Kami tidak akan terburu-buru mengambil keputusan dan kami akan menjaga integritas yayasan kami meskipun tawaran itu sangat menggiurkan. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan kami tidak bisa gegabah.
Beberapa hari setelahnya kami mulai melakukan riset dan menemukan beberapa informasi yang mengejutkan tentang pria itu. Meskipun dia memiliki kekayaan yang melimpah dan banyak koneksi bisnis, namun kami juga menemukan bahwa dia terlibat dalam beberapa proyek yang kontroversial dan tidak selalu mengikuti prinsip yang sama dengan kami. Rehan dan aku berdiskusi panjang lebar tentang apa yang kami temukan dan kami sepakat bahwa tawaran tersebut tidak sesuai dengan nilai yang kami pegang selama ini. Kami tidak ingin mengambil resiko dan terjebak dalam kerjasama yang bisa merusak integritas yayasan kami. Kami memutuskan untuk menolak tawaran itu dengan tegas meskipun kami tahu bahwa itu akan menjadi keputusan yang sulit, namun kami juga tahu bahwa kami harus tetap setia pada tujuan kami untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang benar. Pada saat yang sama kami juga merasa lega karena akhirnya kami bisa membuat keputusan yang tepat dan tidak terburu-buru. Kami tahu bahwa meskipun keputusan itu tidak akan membuat kami kaya raya dengan cepat, namun kami tetap bisa menjaga kepercayaan orang-orang yang telah mendukung yayasan kami selama ini. Keputusan itu juga menguatkan hubungan kami dengan tim yayasan karena mereka merasa bahwa kami tetap menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh godaan materi. Kami tidak pernah melupakan alasan utama kami berjuang, yaitu untuk membuat perubahan yang nyata bagi kehidupan banyak orang. Hari demi hari berlalu dan yayasan kami semakin berkembang meskipun ada tantangan dan rintangan yang kami hadapi, namun kami selalu merasa bahwa apa yang kami lakukan adalah hal yang benar. Kami berfokus pada tujuan kami dan setiap langkah yang kami ambil selalu mengarah pada kebaikan yang lebih besar. Rehan dan aku semakin dekat dengan setiap keputusan yang kami buat. Kami tahu bahwa meskipun kami tidak memiliki segalanya seperti orang-orang kaya lainnya, namun kami memiliki sesuatu yang lebih berharga, yaitu kebersamaan dan tekad untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami terus bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik meskipun kadang kami merasa lelah dan tertekan, namun kami selalu ingat apa yang sudah kami perjuangkan dan kami tahu bahwa selama kami bersama kami bisa menghadapi apapun yang datang. Suatu hari kami mendapat kabar baik bahwa salah satu proyek pendidikan yang kami jalankan mendapat dukungan dari pemerintah dan beberapa perusahaan besar yang ingin ikut berpartisipasi dalam mengembangkan program tersebut. Kami merasa sangat bersyukur dan semakin yakin bahwa apa yang kami lakukan selama ini adalah hal yang tepat. Kami merayakan keberhasilan kecil ini bersama tim yayasan dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Kami tahu bahwa masih banyak tantangan yang harus kami hadapi, namun kami merasa lebih siap untuk menghadapinya karena kami memiliki satu sama lain dan kami tahu bahwa bersama kami bisa membuat perbedaan yang besar. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tanganku sementara Rehan sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk kami berdua. Aku melihatnya dengan penuh kekaguman bagaimana pria yang dulunya hanya seorang tukang parkir kini telah mengubah nasib kami berdua dan yayasan ini dengan kerja keras dan tekad yang tak tergoyahkan. Nah, kamu kenapa diam saja? Sejak tadi ada yang mengganggu pikiranmu? Rehan bertanya dengan lembut sambil meletakkan sepotong roti di hadapanku. Aku tersenyum tipis lalu menjawab, aku hanya berpikir tentang perjalanan kita sejauh ini. Kita sudah banyak melewati rintangan dan halangan yang tak terduga dan kini kita mulai meraih hasil dari kerja keras kita. Rehan duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku dengan penuh perhatian. Iya, aku juga merasa seperti itu. Meskipun perjalanan kita masih panjang, namun aku merasa lebih kuat karena aku tahu kita bersama-sama menghadapi semuanya. Aku tidak pernah menyangka kita bisa sejauh ini. Dulu aku hanya bisa bekerja sebagai tukang parkir, tapi sekarang kita bisa membuat perbedaan bagi banyak orang. Aku memandangnya dengan penuh rasa terima kasih dan cinta. Aku tahu bahwa Rehan adalah pria yang luar biasa. Meskipun ia dulunya dianggap remeh oleh banyak orang, namun ia membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin jika kita mau berusaha dan bekerja keras bersama-sama. Setelah sarapan kami pergi ke yayasan untuk mempersiapkan beberapa program yang akan kami jalankan dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu proyek terbesar kami adalah membuka sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu di daerah terpencil. Aku merasa sangat senang karena ini adalah mimpi yang sudah lama kami ingin wujudkan. Setibanya di yayasan kami bertemu dengan tim yang sudah siap untuk memulai pekerjaan hari itu. Nayara, ada beberapa hal yang perlu kita bahas untuk program sekolah gratis ini. Rehan membuka percakapan dengan tenang. Kami semua duduk bersama dan mulai merencanakan langkah selanjutnya.
Kami tahu bahwa proyek ini akan membutuhkan banyak biaya dan tenaga, namun kami yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk membantu banyak anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Kami mulai menyusun anggaran dan mencari mitra yang bisa mendukung program ini. Seiring berjalannya waktu, yayasan kami semakin dikenal oleh banyak orang. Berbagai pihak mulai menawarkan bantuan dan dukungan mereka. Kami merasa sangat bersyukur karena ini adalah buah dari kerja keras dan ketulusan kami dalam membantu sesama. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa pihak yang terlibat dalam dunia bisnis mulai menunjukkan ketertarikan mereka terhadap yayasan kami. Mereka mulai menawarkan kerjasama yang menggiurkan dan mengundang kami untuk bergabung dalam proyek-proyek besar dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Tawaran itu datang dengan cepat dan tak terduga. Aku merasa tertekan karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kami tidak ingin terjebak dalam godaan uang dan keuntungan materi, namun di sisi lain kami juga membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan proyek sekolah ini. Rehan dan aku memutuskan untuk bertemu dan berdiskusi dengan tim yayasan kami untuk membahas tawaran tersebut. Dengan hati-hati kami ingin memastikan bahwa kami tidak akan tergoda oleh tawaran yang bisa merusak prinsip dan tujuan kami. Selama diskusi itu aku merasakan kecemasan yang mendalam karena tawaran dari pihak luar itu begitu menggoda, dan aku tahu bahwa jika kami menolaknya bisa saja kami kehilangan kesempatan besar. Namun di sisi lain aku tahu bahwa keputusan itu bisa merubah arah yayasan ini dan masa depan banyak orang yang bergantung pada kami. Rehan menatapku dengan penuh keyakinan dan berkata, "Nah, aku tahu ini sulit, namun kita harus tetap teguh pada prinsip kita. Kita tidak bisa hanya berpikir tentang uang. Kita harus ingat mengapa kita memulai semua ini. Kita berjuang untuk mereka yang membutuhkan. Kita harus memastikan bahwa apapun yang kita lakukan tetap mengarah pada tujuan yang baik." Aku mengangguk pelan dan merasakan ketenangan di dalam hati. Aku tahu bahwa keputusan yang kami buat akan menentukan arah yayasan kami ke depan. Namun yang lebih penting adalah bahwa kami harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang kami percayai. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat dan akhirnya kami memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Meskipun itu adalah kesempatan besar, namun kami merasa lebih baik mengambil langkah yang lebih hati-hati dan fokus pada visi awal kami. Kami akan terus berusaha mencari cara lain untuk membiayai proyek sekolah gratis ini tanpa harus mengorbankan prinsip kami. Tawaran dari pihak luar itu memang menggoda, namun kami tahu bahwa keputusan kami adalah yang terbaik. Meskipun tidak mudah, kami tetap yakin bahwa dengan kerja keras dan ketulusan hati kami akan bisa mewujudkan impian ini tanpa harus mengubah siapa diri kami sebenarnya. Beberapa minggu setelah itu yayasan kami mulai menerima dukungan dari berbagai sumber lain. Kami berhasil menarik perhatian banyak orang yang memiliki visi yang sama dengan kami dan mereka bersedia untuk membantu kami mewujudkan proyek sekolah gratis ini dengan cara yang lebih transparan dan sesuai dengan tujuan kami. Kami merasa semakin yakin bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, namun kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang untuk mereka yang membutuhkan, dan kami tahu bahwa selagi kami bersama, kami bisa menghadapinya dengan penuh keyakinan. Pada akhirnya aku dan Rehan merasa bangga dengan apa yang telah kami capai. Kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, namun kami juga tahu bahwa kami telah membuat keputusan yang tepat untuk masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Dan disinilah kami sekarang. Kami tidak hanya mengejar kekayaan atau popularitas, namun kami mengejar tujuan yang lebih besar, yaitu untuk memberikan dampak yang positif bagi kehidupan banyak orang. Kami tahu bahwa perjalanan kami belum selesai, namun kami juga tahu bahwa selama kami tetap berjalan bersama dengan tekad dan prinsip yang kuat, kami akan mampu mengatasi segala rintangan yang datang dan terus berjuang demi kebaikan yang lebih besar. Hari itu aku duduk di ruang kerjaku di yayasan sambil memandangi layar laptop yang terbuka dengan berbagai dokumen yang perlu aku baca dan tanda tangani, namun pikiranku tidak bisa lepas dari Rehan. Aku tahu kami telah menjalani banyak hal bersama, namun ada sesuatu yang membuatku gelisah akhir-akhir ini. Rehan datang dan duduk di sampingku. Ia menyodorkan secangkir kopi hangat dan menatapku dengan penuh perhatian. "Nak, kamu lagi pusing? Ya, aku bisa lihat dari wajahmu." Aku mengangguk pelan sambil memegang cangkir kopi itu. Aku tahu Rehan selalu bisa membaca ekspresiku meskipun aku berusaha untuk menyembunyikan perasaanku. Aku hanya berpikir tentang keputusan besar yang akan datang. Han, aku merasa kami sedang berada di persimpangan jalan besar. Kita harus memilih
antara menjaga prinsip kita atau mengambil kesempatan yang datang dengan tawaran yang lebih menggiurkan. Rehan menatapku dalam diam sejenak lalu berkata dengan tenang, "Nah, kita sudah melewati banyak tantangan dan ujian, kita tahu betul apa yang kita perjuangkan, kita tidak akan mengubah tujuan kita hanya karena tawaran yang menggoda. Aku tahu ini sulit tapi aku percaya kita bisa memilih dengan bijak." Aku menggigit bibir bawahku dan merenung sejenak. Aku tahu bahwa Rehan benar, namun godaan itu benar-benar sulit untuk ditolak. Tawaran yang datang bukan hanya soal uang tapi juga koneksi dan akses yang bisa membawa yayasan ini ke level yang lebih tinggi. Bisa saja ini adalah peluang yang tak akan datang dua kali. Namun aku juga tahu ada resiko besar jika kami menerima tawaran itu. Aku takut kami akan kehilangan arah dan nilai yang selama ini kami perjuangkan. Apakah aku siap mengorbankan semuanya hanya untuk meraih kesuksesan yang instan dan sementara? Aku menatap Rehan dan berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Han, apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa mengubah semuanya. Kita harus sangat hati-hati dalam mengambil langkah ini. Kita tidak bisa hanya berpikir tentang keuntungan yang ada di depan mata. Kita harus ingat alasan mengapa kita mulai ini semua." Rehan menggenggam tanganku dan berkata dengan lembut, "Nah, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai kalau kita tidak berani mengambil langkah. Kita sudah datang sejauh ini, dan kita tidak akan berhenti sekarang. Kita akan tetap menjaga prinsip kita apapun yang terjadi." Aku menatap matanya yang penuh keyakinan dan merasakan ketenangan yang perlahan menyelimuti hatiku. Aku tahu bahwa keputusan ini adalah milik kami berdua. Kami akan menanggungnya bersama dan aku percaya bahwa apapun yang terjadi kami akan bisa menghadapinya bersama. Namun meskipun aku merasa lebih tenang, aku juga tahu bahwa tidak semua orang akan setuju dengan keputusan kami. Beberapa orang dalam tim kami bahkan sudah mulai merasa ragu. Mereka melihat tawaran itu sebagai kesempatan emas yang sayang untuk dilewatkan. Mereka mulai mempertanyakan apakah kami terlalu idealis atau bahkan bodoh karena menolak tawaran yang bisa mempercepat semua impian kami. Aku merasa tertekan mendengar pendapat mereka, namun Rehan selalu ada untuk mengingatkan aku pada tujuan awal kami, bahwa ini bukan hanya tentang kami tapi tentang membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Aku merasa lebih kuat setiap kali mendengarnya. Hari demi hari kami bekerja keras meskipun tanpa dukungan penuh dari semua pihak. Kami terus berusaha untuk mewujudkan impian kami meskipun langkah kami terasa lebih lambat dan penuh tantangan, namun kami tidak pernah merasa menyesal dengan keputusan yang kami buat. Satu persatu tantangan datang silih berganti. Ada kalanya kami merasa hampir putus asa, namun selalu ada cara untuk bangkit kembali dan terus berjuang. Kami tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar tidak akan pernah mudah. Pada suatu pagi yang cerah kami menerima kabar baik. Sebuah perusahaan besar yang memiliki visi yang sama dengan kami menawarkan kerjasama untuk mendanai proyek kami. Mereka tidak hanya menawarkan dana namun juga berbagai sumber daya dan keahlian yang bisa mempercepat proses pembangunan sekolah gratis yang kami impikan. Aku dan Rehan saling memandang dengan mata penuh harapan. Ini mungkin kesempatan yang kami tunggu-tunggu, namun kali ini kami lebih berhati-hati. Aku tahu kami harus melakukan riset dan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan besar ini. Kami memutuskan untuk mengundang pihak perusahaan tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut. Kami ingin memastikan bahwa kerjasama ini benar-benar sejalan dengan tujuan kami dan tidak mengubah arah yayasan ini. Ketika kami duduk bersama dengan perwakilan perusahaan tersebut, aku merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Aku menatap Rehan dan tahu bahwa kami berada di ujung tanduk. Keputusan yang kami buat sekarang bisa mengubah segalanya, baik untuk kami maupun untuk yayasan. Pihak perusahaan itu menawarkan sebuah kerjasama jangka panjang yang menguntungkan. Mereka berjanji untuk mendukung kami sepenuhnya dan memberikan bantuan yang kami butuhkan. Namun dalam proses diskusi itu, aku merasakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami visi kami. Mereka lebih fokus pada keuntungan yang bisa mereka dapatkan daripada murni membantu anak-anak yang membutuhkan. Aku merasa ragu, namun Rehan tetap tenang dan mendengarkan setiap detail yang disampaikan. Aku tahu bahwa dia akan membuat keputusan yang bijak. Seperti biasanya, dia tidak terburu-buru dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip yang kami jaga selama ini.
Setelah beberapa jam diskusi kami memutuskan untuk menunda keputusan itu. Kami ingin waktu lebih untuk memikirkan langkah selanjutnya. Kami merasa bahwa kerjasama ini memang memiliki potensi, namun kami tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang bisa berisiko mengubah misi kami yang utama. Kami keluar dari ruang rapat dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu ini adalah langkah besar yang akan menentukan masa depan yayasan kami, namun aku juga yakin bahwa apapun yang kami pilih, kami akan menghadapinya bersama dan tetap berpegang pada prinsip kami. Keputusan itu tidak akan mudah, namun satu hal yang pasti, kami berdua siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dan kami tahu bahwa selama kami terus berjalan bersama, kami akan selalu menemukan jalan untuk menggapai impian kami. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Aku duduk di pinggir tempat tidur memandangi jendela yang sedikit terbuka dan melihat cahaya matahari yang masuk perlahan. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku hari ini. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Rehan belum bangun saat aku berjalan ke ruang tamu. Aku meraih secangkir kopi yang terletak di atas meja dan meminumnya perlahan. Aku memikirkan semua yang terjadi sejauh ini, tentang yayasan, tentang kami, tentang setiap pilihan yang telah kami ambil bersama. Kehidupan kami berubah sejak aku dan Rehan memutuskan untuk bekerja keras demi impian kami. Semua yang kami perjuangkan tampak seperti sebuah teka-teki yang semakin rumit, dan aku tahu bahwa keputusan besar akan segera datang. Kami tidak bisa terus berjalan di tempat dan bertahan dengan cara yang sama. Pagi itu kami menerima kabar yang tak terduga, tawaran kerjasama yang datang seminggu lalu. Kini, hampir pasti perusahaan besar yang kami temui mengirimkan surat resmi untuk mengonfirmasi kesepakatan mereka. Mereka akan mendanai proyek yayasan kami dengan dana yang sangat besar. Namun meskipun tawaran ini sangat menggiurkan, aku merasa kebingungan. Aku tahu bahwa menerima tawaran ini bisa mempercepat semua yang kami impikan, namun di sisi lain, ada sesuatu dalam hatiku yang mengatakan bahwa ini bukan jalannya. Kami tidak bisa hanya mengandalkan uang dan fasilitas yang ditawarkan tanpa memikirkan dampaknya pada visi dan misi kami. Aku duduk di meja makan saat Rehan datang menyapaku dengan senyum khasnya. Dia duduk di sampingku dan meraih tanganku. "Nak, kamu kelihatan sedang berpikir keras. Ada apa?" Aku tersenyum kecil sambil melihatnya dan berkata, "Han, aku tidak tahu harus bagaimana. Kita sudah berusaha keras untuk menjaga misi ini tetap lurus, namun sekarang tawaran ini datang dan semuanya bisa berubah." Rehan menatapku dalam diam lalu berkata, "Nak, kita sudah menjalani semua ini bersama. Kita tahu betul apa yang kita inginkan. Kita bukan hanya membangun yayasan ini untuk diri kita sendiri, tapi untuk masa depan banyak anak-anak yang membutuhkan. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa terjebak dalam godaan keuntungan yang datang dengan mudah." Aku mengangguk pelan mendengarkan kata-kata Rehan yang penuh keyakinan. Aku tahu bahwa dia benar. Kami telah menempuh jalan ini dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Jika kami menerima tawaran itu, kami akan mendapatkan kemudahan yang tidak kami miliki sebelumnya. Namun, apakah kami siap kehilangan kontrol atas visi yang kami pegang selama ini? Aku teringat pada awal perjalanan kami ketika kami mulai membangun yayasan ini tanpa banyak dukungan. Kami hanya memiliki keyakinan dan mimpi besar untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang kurang mampu. Semua perjuangan yang kami lalui selalu mengingatkan aku tentang pentingnya tetap setia pada tujuan yang lebih besar dari diri kami sendiri. Namun aku juga tahu bahwa kami tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Kami telah bekerja keras untuk sampai sejauh ini dan kini kesempatan itu datang di depan mata. Apakah aku siap melepaskannya hanya demi mempertahankan prinsip yang terkadang terasa berat? Rehan memegang tanganku dengan erat dan berkata, "Nah, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Kita sudah berjanji untuk menjaga yayasan ini tetap pada jalannya. Kita tidak akan membiarkan siapapun atau apapun mengubah apa yang kita perjuangkan selama ini. Kita akan melalui ini dengan kepala tegak apapun hasilnya." Aku menatap matanya yang penuh dengan keyakinan dan merasa ketenangan yang luar biasa. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, Rehan akan selalu mendampingiku dan kami akan tetap bersama menghadapinya berdua. Hari itu kami memutuskan untuk bertemu dengan tim yayasan dan berbicara dengan mereka tentang tawaran kerjasama tersebut. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang di tim kami memiliki pendapat yang sama dan kami bisa membuat keputusan bersama.
Ketika kami duduk bersama tim, aku merasakan ketegangan di udara. Beberapa orang di tim kami tampak sangat antusias dengan tawaran tersebut. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas proyek yayasan dengan cepat dan memberikan dampak yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Namun, ada juga yang merasa ragu. Mereka takut bahwa tawaran ini akan mengubah misi awal kami dan membuat yayasan kami terjebak dalam lingkaran bisnis yang hanya mengejar keuntungan. Aku dan Rehan mendengarkan setiap pendapat yang disampaikan dengan penuh perhatian. Kami tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang kami berdua tapi juga tentang seluruh tim dan masa depan yayasan. Setelah beberapa jam berdiskusi, kami memutuskan untuk menerima tawaran itu dengan beberapa syarat. Kami ingin memastikan bahwa meskipun kami menerima dana dan dukungan dari perusahaan besar itu, kami tidak akan kehilangan kendali atas misi kami. Kami akan tetap berpegang pada prinsip awal kami untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang kurang mampu, dan tidak akan tergoda oleh keuntungan semata. Keputusan itu tidak mudah, namun akhirnya kami merasa lega karena kami tahu kami telah membuat pilihan yang tepat. Kami siap menghadapi tantangan baru yang akan datang dengan kerjasama ini, dan kami tahu bahwa selama kami menjaga prinsip kami tetap utuh, tidak ada yang bisa mengubah jalan yang telah kami pilih. Dengan keputusan ini, aku merasa lebih yakin tentang masa depan yayasan kami dan lebih kuat dalam menghadapi apapun yang akan datang. Aku tahu bahwa apapun tantangan yang menanti kami akan selalu bisa menghadapinya bersama. Kami melangkah maju dengan keyakinan dan semangat baru, siap untuk mengubah dunia, satu langkah demi satu langkah. Hari itu terasa begitu berat bagi kami. Aku duduk di samping Rehan di sebuah kafe kecil tempat kami biasa bertemu dengan tim yayasan. Kami sudah membuat keputusan besar, tapi rasa cemas dan keraguan masih menggelayuti pikiranku. Tawaran kerjasama itu akhirnya kami terima setelah berbagai pertimbangan, namun aku tahu kami berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depan yayasan kami. Rehan memandangiku dengan tatapan penuh harapan. Aku tahu dia sangat yakin dengan keputusan kami meskipun ada banyak risiko yang harus dihadapi. Dia selalu percaya bahwa selama kami berjuang bersama tidak ada yang tidak bisa kami capai. Aku memegang tangan Rehan dan berkata, "Han, apakah kita benar-benar siap dengan semua ini? Apakah kita tidak akan kehilangan apa yang kita perjuangkan selama ini?" Rehan tersenyum lembut dan menjawab, "Nah, kita sudah melalui banyak hal bersama, kita sudah melewati banyak rintangan, dan selalu bertahan. Kita tahu betul apa yang kita inginkan, dan kita tidak akan membiarkan siapapun mengubah itu. Apapun yang datang kita akan hadapi bersama dan terus maju menjaga tujuan awal kita." Aku mengangguk perlahan mendengarkan kata-katanya. Aku tahu dia benar meskipun semuanya terasa berat. Aku percaya pada kami berdua. Kami telah berjuang begitu keras untuk sampai sejauh ini, dan aku tidak akan membiarkan tawaran besar itu mengubah prinsip yang telah kami pegang selama ini. Pagi itu kami memutuskan untuk bertemu dengan klien besar yang memberi kami tawaran itu. Mereka telah menunggu dengan sabar dan ingin segera memulai kerjasama kami. Aku merasa sedikit tegang, namun Rehan yang selalu tenang di sisiku memberikan rasa nyaman yang besar. Dia menggenggam tanganku dengan erat dan berkata, "Nah, percayalah pada dirimu sendiri, kita sudah siap untuk langkah ini." Kami masuk ke ruang pertemuan dengan kepala tegak. Di sana sudah ada beberapa perwakilan perusahaan besar yang kami ajak bekerja sama. Mereka menyambut kami dengan senyuman ramah dan segera memulai diskusi tentang rencana kerjasama yang telah dibicarakan sebelumnya. Mereka sangat antusias dengan potensi yayasan kami dan berjanji akan mendukung sepenuhnya agar yayasan ini berkembang lebih besar dan lebih berdampak luas. Namun saat diskusi berlangsung, aku tidak bisa mengabaikan perasaan was-was yang terus menggangguku. Tawaran itu memang menggiurkan, namun aku juga tahu bahwa segala sesuatu yang mudah seringkali datang dengan harga yang harus dibayar. Aku melihat Rehan yang dengan sabar mendengarkan setiap pembicaraan dan mencatat hal-hal penting. Dia tetap tenang dan menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Setelah beberapa jam pertemuan, kami akhirnya sampai pada kesepakatan. Mereka akan memberikan dana yang cukup besar untuk mendukung yayasan kami, namun dengan beberapa syarat. Mereka ingin yayasan kami berkembang lebih cepat dan perlu melakukan beberapa perubahan yang mungkin akan mengubah arah kami sedikit. Aku merasa sedikit ragu dengan syarat-syarat tersebut, namun aku tahu ini adalah kesempatan yang besar untuk memperluas dampak yayasan kami.
Saat pertemuan selesai kami keluar dari ruang rapat dan duduk di sebuah bangku di luar gedung. Aku merasa ada banyak hal yang perlu dipikirkan lagi. Rehan menatapku dengan senyuman dan berkata, "Nah, kita sudah membuat keputusan ini. Bersama kita sudah melewati perjalanan panjang ini dan sekarang waktunya untuk melangkah ke tahap berikutnya." Aku tersenyum padanya dan berkata, "Han, aku tahu kita sudah siap. Kita akan menjaga yayasan ini tetap sesuai dengan apa yang kita perjuangkan dan tidak akan membiarkan apapun mengubah prinsip kita." Rehan mengangguk dan berkata, "Kita sudah berjanji untuk memperjuangkan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Kita tidak akan pernah melupakan itu." Kami duduk di sana beberapa saat merenung bersama, meresapi segala hal yang telah terjadi dan semua yang akan datang. Aku tahu bahwa langkah kami selanjutnya akan penuh dengan tantangan dan perubahan, namun aku merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa kami bisa melaluinya dengan penuh semangat dan keyakinan bersama. Kehidupan kami sudah berubah begitu banyak sejak pertama kali kami memutuskan untuk membangun yayasan ini. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini, namun sekarang aku sadar bahwa setiap pilihan yang kami buat membawa kami lebih dekat pada tujuan besar kami, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hari itu kami kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, ada kebahagiaan, ada kecemasan, namun yang lebih penting adalah rasa yakin bahwa kami telah membuat pilihan yang benar. Kami tahu bahwa masa depan kami akan penuh dengan perjuangan, namun kami tidak akan pernah berhenti berjuang untuk apa yang kami yakini. Aku duduk di samping Rehan malam itu. Kami saling berbicara tentang masa depan, tentang yayasan kami, dan tentang impian yang ingin kami capai bersama. Kami tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, namun selama kami bersama, kami akan selalu bisa menghadapinya bersama. Rehan memandangku dengan penuh keyakinan dan berkata, "Nah, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Kita sudah membuat pilihan ini, dan kita akan menjalankannya dengan sepenuh hati." Aku tersenyum dan mengangguk setuju karena aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku dan Rehan akan terus berjalan bersama menuju masa depan yang penuh harapan. Pagi itu terasa berbeda. Aku duduk di meja makan bersama Rehan, menikmati sarapan yang sederhana tapi penuh arti. Kami sudah membuat keputusan besar kemarin dan aku tahu hari ini adalah hari yang penuh tantangan. Kami tidak bisa mundur lagi. Apapun yang terjadi, kami harus terus berjalan maju dengan segala keputusan yang telah kami buat. Rehan terlihat lebih tenang dari biasanya. Dia memandangiku dengan senyum tipis yang sudah sangat familiar bagi kami berdua. Aku tahu dia sudah siap dengan apapun yang akan datang. Aku merasakan keyakinan yang kuat darinya. Dia adalah pilar kekuatan yang selalu bisa diandalkan dalam setiap langkah kami. Nah, aku tahu kita akan melalui banyak hal berat hari ini, tapi aku yakin kita bisa melewatinya bersama. Rehan memulai pembicaraan kami sambil menatapku dengan penuh ketulusan. Aku mengangguk dan merasakan betapa kuatnya tekad yang ada di dalam diriku. Saat itu kita sudah memutuskan untuk melangkah ke tahap selanjutnya dengan yayasan kita. Kita sudah mendapat dukungan yang besar dan sekarang kita harus memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan tetap sesuai dengan tujuan kita. Setelah sarapan, kami mempersiapkan diri untuk rapat penting yang sudah dijadwalkan sejak kemarin. Aku merasa sedikit gugup, namun Rehan selalu bisa menenangkanku dengan kata-katanya yang sederhana dan penuh makna. Kita hanya perlu fokus pada tujuan kita dan tidak peduli dengan segala rintangan yang akan datang. Dia selalu mengingatkanku akan hal itu. Kami tiba di kantor yayasan dan melihat beberapa staf sudah bersiap untuk rapat yang akan dimulai. Semua tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatu dan aku merasa begitu bersemangat melihat betapa besar antusiasme mereka untuk membantu kami mewujudkan visi kami. Rapat dimulai dengan perkenalan tim kami yang baru saja bergabung dan beberapa pihak yang akan bekerja sama dengan kami dalam proyek-proyek besar yang sudah kami rencanakan selama ini. Aku duduk di samping Rehan dan merasakan betapa pentingnya momen ini bagi kami. Kami memulai proyek ini dari awal dengan segala keterbatasan dan sekarang kami sudah sampai di sini di hadapan orang-orang yang percaya dengan visi kami. Ada banyak pembicaraan yang harus kami lakukan selama rapat itu. Kami membahas tentang anggaran dana, rencana program baru, dan juga langkah-langkah strategis untuk memperluas dampak yayasan kami. Aku mendengarkan dengan seksama setiap pendapat dan saran yang diberikan oleh para anggota tim kami dan merasa semakin yakin bahwa kami berada di jalur yang benar. Namun di tengah-tengah rapat,
Ada satu pertanyaan yang muncul yang membuat aku merasa sedikit terkejut. Salah satu anggota tim bertanya, apakah kami sudah siap menghadapi kritik dan tantangan yang datang dengan besarnya proyek yang kami jalankan? Dia bertanya tentang bagaimana kami akan mengelola ekspektasi publik dan para donatur yang semakin meningkat. Rehan menatapku sejenak sebelum menjawab dengan tegas, "Nah, kita sudah siap untuk segala kemungkinan. Kita sudah memilih jalan ini, dan kita tahu betapa besar tantangannya, tapi kita tidak akan mundur. Kita akan terus berjuang untuk tujuan kita, dan kita akan tetap menjaga integritas yayasan ini, agar tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar." Aku merasa terharu mendengar kata-kata Rehan. Dia benar, kami sudah siap untuk segala hal yang akan datang. Tantangan apapun yang menghadang tidak akan membuat kami mundur dari jalan yang sudah kami pilih ini. Meskipun ada banyak risiko di depan kami, kami berdua tahu bahwa kami hanya bisa terus maju dan berjuang bersama. Rapat selesai dengan keputusan-keputusan penting yang sudah kami ambil. Kami keluar dari ruang rapat dengan langkah yang lebih mantap. Kami tahu hari ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan kami jalani bersama, dan meskipun kami tidak tahu apa yang akan datang, kami merasa yakin bahwa kami siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Rehan menatapku dengan penuh keyakinan dan berkata, "Nah, kita sudah membuat pilihan ini, dan kita akan menjalaninya dengan sekuat tenaga. Tidak ada jalan mundur lagi." Aku tersenyum padanya, dan merasakan semangat yang sama. Kami berdua sudah berada di jalur yang benar. Kami hanya perlu terus berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Ketika kami berjalan keluar dari gedung yayasan, aku melihat Rehan berjalan dengan kepala tegak. Dia adalah pria yang telah banyak berubah sejak pertama kali aku mengenalnya. Dia adalah pria tukang parkir yang dulu hanya bisa berharap untuk kehidupan yang lebih baik, namun sekarang dia adalah sosok yang penuh keyakinan dan siap menghadapi segala tantangan hidup. Aku merasa bangga padanya dan juga pada diriku sendiri, karena telah memilih jalan ini bersama. Kami tahu bahwa masa depan kami akan penuh dengan perjuangan, namun selama kami bersama, kami tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kami dari meraih impian kami. Hari itu kami kembali ke rumah dengan rasa lega namun juga penuh harapan. Kami tahu bahwa banyak hal yang masih harus kami perjuangkan. Namun kami yakin kami tidak akan pernah berhenti berjuang selama kami bersama dan selama kami terus menjaga impian dan visi yang telah kami buat bersama. Hari-hari berlalu dan kami terus melangkah maju bersama dengan segala tantangan yang menghadang di depan mata. Setiap langkah yang kami ambil terasa semakin berat, namun aku dan Rehan selalu saling menguatkan satu sama lain. Aku tahu bahwa segala rintangan ini akan membentuk kami menjadi lebih kuat dan siap menghadapi apapun yang datang. Saat kami menjalani hari-hari itu, banyak hal yang mulai berubah. Aku yang dulu sering merasa ragu dan cemas sekarang mulai merasakan kedamaian di hati. Aku tahu bahwa kami telah mengambil keputusan yang benar meskipun dunia luar kadang memberikan tekanan yang luar biasa pada kami, namun kami tetap teguh pada visi yang kami pegang erat. Rehan selalu ada di sampingku memberikan semangat dan kata-kata yang mampu menenangkan hatiku ketika aku mulai merasa lelah. Dia selalu mengingatkanku bahwa setiap perubahan yang besar membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Kita sudah memulai perjalanan ini, dan kita akan melihat hasilnya suatu hari nanti. Dia selalu percaya bahwa segala hal yang kami lakukan sekarang akan memberikan dampak yang besar di masa depan. Suatu pagi, aku dan Rehan sedang duduk di beranda rumah setelah sarapan, menikmati udara segar yang mulai menghangatkan pagi itu. Aku menatap Rehan dan tersenyum. Dia selalu membuatku merasa tenang meskipun dunia kadang begitu keras. "Rehan, aku merasa lebih baik sekarang. Aku merasa lebih percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam keraguan-keraguan kecil. Aku tahu kita sudah berada di jalan yang benar," aku berkata dengan tulus. "Aku tahu kita sudah banyak melalui hal-hal berat dan mungkin masih banyak yang harus kita hadapi ke depan, tapi aku yakin selama kita bersama, tidak ada yang tak mungkin kita hadapi. Kita sudah saling memperjuangkan. Kita sudah membangun fondasi yang kuat bersama dan itu akan bertahan. Aku akan selalu ada untukmu dan kita akan terus melangkah bersama apapun yang terjadi," Rehan menjawab dengan senyum hangat. Hari-hari berlalu, yayasan kami semakin dikenal, dan semakin banyak orang yang mulai memberi dukungan baik dalam bentuk dana, waktu, atau tenaga. Banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kami, namun aku tidak bisa menutupi betapa besar rasa syukur yang ada dalam hatiku karena perjalanan ini telah membawa kami ke tempat yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Tentu saja,
Ada banyak yang meragukan kami di awal, banyak orang yang mencemooh kami karena melihat Rehan sebagai pria tukang parkir yang tidak punya masa depan, namun kini semua itu telah berubah. Rehan telah membuktikan dirinya, dan kami berdua telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, kami bisa meraih apapun yang kami impikan. Satu persatu orang yang dulu meragukan kami kini mulai mengakui apa yang telah kami capai. Dan meskipun kami tidak pernah mencari pengakuan, aku merasa bangga melihat bagaimana semua itu terwujud. Namun, perubahan itu datang dengan harga yang harus kami bayar, banyak hal yang harus kami korbankan untuk sampai di titik ini. Dan meskipun kami bahagia, ada saat-saat tertentu di mana aku merasa rindu akan kesederhanaan hidup kami. Dulu-dulu kami hanya hidup dengan impian kecil dan sekarang kami harus menghadapi dunia yang lebih besar dengan segala tuntutannya. Tapi, bersama Rehan, aku merasa siap untuk apapun yang akan datang. Kami berdua tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir dan masih banyak hal yang harus kami capai bersama. Aku tidak takut lagi, karena aku tahu bahwa kami akan selalu berjalan bersama. Saat malam tiba, aku dan Rehan duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit gelap. Aku merasa begitu tenang dan damai meskipun dunia kadang begitu riuh. Aku merasa berada di tempat yang tepat. Aku dan Rehan telah menempuh perjalanan yang panjang, dan masih banyak langkah yang harus kami ambil. Tetapi satu hal yang aku yakini sekarang adalah, selama kami bersama, kami tidak akan pernah terhenti. Rehan menatapku, dan dalam diam, kami saling mengerti. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena kami tahu bahwa kami akan terus berjalan menuju masa depan yang lebih baik, bersama-sama, selamanya. Pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Aku duduk di meja makan sambil menatap secangkir kopi yang masih mengepul. Aroma panasnya menenangkan pikiranku yang sedang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Dalam beberapa hari terakhir banyak hal yang terjadi dalam hidupku dan Rehan. Dan sepertinya dunia mulai melihat kami dengan cara yang berbeda, namun tetap ada perasaan yang mengganggu hatiku. Sebuah perasaan yang datang tanpa bisa kuhalau. Rehan duduk di sampingku. Matanya menatapku dengan penuh perhatian seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Dia mengulurkan tangan dan meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut dan menatap mataku dalam-dalam. "Nah, kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Rehan lembut. Aku menarik napas panjang dan menatapnya sejenak. Hatiku terasa berat untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiranku. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, tapi ada hal yang perlu aku bicarakan. Aku merasa seperti kita sudah mencapai titik di mana kita harus membuat keputusan besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah arah hidup kita, aku berkata pelan. Rehan menatapku dengan cemas. Dia tahu aku tidak akan mengatakannya jika itu bukan sesuatu yang penting. Dia sudah mengenalku cukup lama untuk tahu bahwa aku bukan tipe orang yang mudah terbuka, apalagi tentang hal-hal yang membuatku ragu. "Apa yang kamu maksud, Nah? Apa yang sedang mengganggu pikiranmu?" tanyanya dengan lembut. Aku menatapnya, berusaha untuk mengungkapkan apa yang ada di hati ini tanpa membuatnya merasa bersalah atau kecewa. Seiring berjalannya waktu, yayasan kita semakin berkembang dan banyak orang yang mulai menunjukkan perhatian dan penghargaan. Namun, aku merasa ada tanggung jawab yang semakin berat di pundakku, ada tekanan dari luar yang semakin besar dan aku takut kita akan kehilangan kendali atas semuanya. "Aku tahu, Rehan. Aku tahu kamu bekerja keras dan selalu ada untukku. Tapi semakin banyak yang datang, semakin besar pula tantangannya. Aku khawatir kita tidak bisa menghadapinya. Aku khawatir kita akan terjebak dalam kesibukan ini dan lupa akan apa yang benar-benar penting." Rehan terdiam sejenak, mendengarkan dengan seksama, kemudian dia menarik tanganku lebih erat. Matanya menatapku dengan serius. "Nah, kamu tidak perlu khawatir. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan kita selalu menemukan cara untuk menghadapinya. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kita sudah sampai sejauh ini, dan itu tidak mungkin terjadi jika kita tidak bisa menghadapinya bersama." Aku menunduk. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku merasa sangat bersyukur memiliki Rehan di sisiku, tetapi aku juga merasa terbebani dengan semua keputusan yang harus kami ambil. Aku tahu ini bukan hanya tentang kami berdua lagi, tetapi tentang banyak orang yang bergantung pada yayasan ini,
Dan aku merasa seolah-olah aku harus mengatur semuanya dengan sempurna. Tapi aku takut, Rehan. Aku takut kita akan kehilangan diri kita sendiri dalam proses ini. Kita terlalu fokus pada pekerjaan dan kesuksesan yang datang. Aku khawatir kita akan melupakan satu sama lain. Kita akan melupakan apa yang membuat kita bahagia. Aku takut kita akan terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berakhir. Rehan menyentuh pipiku dengan lembut, memaksaku untuk menatapnya langsung, matanya penuh dengan ketulusan dan keyakinan. Nah, aku janji kita tidak akan kehilangan satu sama lain. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita tidak akan membiarkan apapun menghalangi kita. Kita sudah berjuang bersama dan kita akan terus melakukannya. Aku tidak akan membiarkan pekerjaan atau kesuksesan menghalangi kita untuk tetap bahagia. Kita akan menemukan keseimbangan. Aku akan selalu ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Aku menatapnya, merasakan kehangatan dan ketulusan dari kata-katanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, hatiku merasa tenang. Aku tahu bahwa apapun yang akan terjadi, kami akan menghadapinya bersama, dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, aku tahu kita mungkin harus membuat beberapa perubahan, tapi kita akan melakukannya bersama. Seperti yang selalu kita lakukan. Kita sudah sampai sejauh ini karena kita selalu menjaga satu sama lain. Aku yakin kita bisa terus melangkah maju tanpa kehilangan siapa kita sebenarnya. Aku tersenyum, sedikit lega, dan merasakan semangat baru yang mengalir dalam diriku. Rehan benar. Kami tidak boleh membiarkan ketakutan menghalangi langkah kami. Kami harus terus berjalan dan menemukan keseimbangan yang tepat untuk hidup kami. Akhirnya, aku mengangguk. Dan dengan keputusan itu, aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang ke depan, karena aku tahu bahwa selama aku dan Rehan bersama, tidak ada yang tidak mungkin kita hadapi bersama. Hari-hari setelah percakapan itu terasa lebih tenang. Kami mulai menjalani kehidupan dengan lebih seimbang. Rehan, meskipun tetap bekerja keras di pekerjaannya yang sederhana, tetap berusaha menyediakan waktu untukku dan untuk yayasan yang kami kelola bersama. Terkadang aku merasa terharu melihatnya berjuang tanpa mengeluh, meskipun di luar sana orang masih memandang rendah profesinya. Namun, yang lebih penting adalah kami menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Tak ada lagi rasa takut atau khawatir berlebihan tentang masa depan. Kami mulai menata ulang prioritas, dengan fokus pada hubungan kami yang semakin kuat. Tidak peduli pekerjaan atau status, kami berdua tahu bahwa kebersamaan adalah hal yang utama. Satu malam, setelah acara amal besar yang kami adakan, aku dan Rehan duduk berdua di teras rumah kami. Kami saling menatap, dan senyuman yang menghangatkan hati kami menunjukkan bahwa kami telah melewati banyak rintangan bersama. Rehan menggenggam tanganku erat-erat, menatapku dengan mata penuh cinta. Aku bangga padamu. Nah, katanya dengan lembut. Kamu sudah sangat jauh dan kamu tidak pernah menyerah pada apapun. Apalagi aku. Kita sudah sampai ke titik ini karena kita selalu saling mendukung. Aku tersenyum, mataku sedikit berkaca-kaca. Aku juga bangga padamu, Rehan. Dulu, aku merasa seperti hidupku terjebak dalam rutinitas yang membosankan, tapi kamu membuat semuanya terasa berbeda. Kamu mengajarkanku bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa kita pilih untuk bersama dan bagaimana kita menjalani hidup bersama mereka. Kami saling berpandangan, dan seketika itu juga aku tahu bahwa kami telah menemukan kedamaian yang selama ini kami cari. Kami mungkin tidak memiliki banyak hal seperti orang lain, tetapi kami memiliki sesuatu yang lebih berharga. Saling mendukung, cinta yang tak tergoyahkan, dan kebahagiaan yang sederhana. Beberapa bulan berlalu sejak saat itu, dan kehidupan kami perlahan berubah. Yayasan yang kami dirikan terus berkembang. Semakin banyak orang yang mendukung visi kami untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kami membuka lebih banyak cabang di berbagai kota dan membantu lebih banyak orang. Namun, di balik semua itu, yang paling penting bagi kami adalah bahwa kami tetap bersama, selalu ada untuk satu sama lain.
Rehan memutuskan untuk membuka usaha sendiri, sebuah restoran kecil yang menyajikan makanan khas daerah kami. Tentu saja, banyak orang meragukan usaha ini mengingat latar belakangnya sebagai tukang parkir. Namun, Rehan membuktikan bahwa keahlian dan dedikasinya tak terbatas pada pekerjaan sebelumnya. Dengan usaha keras, dia membangun reputasi yang kuat untuk restorannya dan menjadikannya tempat yang ramai dikunjungi. Suatu malam, kami duduk berdua di restoran itu setelah jam tutup. Aku menatapnya dengan bangga. "Kamu benar-benar hebat, Rehan. Semua orang mungkin meragukanmu dulu, tapi lihat sekarang. Kamu bisa membuat restoran ini sukses hanya dengan kerja keras dan ketulusan." Rehan tertawa kecil. "Aku hanya melakukan apa yang aku tahu. Kamu selalu ada di sampingku, membantu dan memberi semangat. Aku rasa itu juga bagian dari kesuksesan ini." Aku tersenyum, merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Aku tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang kami. Kami akan terus berjuang bersama, apapun yang terjadi. Tahun demi tahun berlalu, dan kami terus berkembang. Rehan dan aku, bersama dengan yayasan kami, memberi dampak positif bagi banyak orang di sekitar kami. Kami membangun rumah bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal, memberikan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, dan memberikan pekerjaan bagi banyak orang yang membutuhkan. Kami tidak hanya berubah secara finansial, tapi juga dalam hal pandangan hidup kami. Kami semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan kepada dunia ini. Aku tersenyum, duduk di samping Rehan, mengingat semua perjalanan yang telah kami lalui bersama. Kami tidak lagi dilihat dengan pandangan sebelah mata. Kami dihargai, bukan karena kekayaan atau status, tetapi karena nilai-nilai yang kami pegang teguh. Kerja keras, cinta, dan pengabdian kepada orang lain. Aku tahu satu hal pasti, meskipun dunia bisa berubah dan penuh dengan tantangan, selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Kami telah membuktikan bahwa dengan cinta dan dedikasi, segala hal bisa dicapai. Dan begitu, perjalanan kami berlanjut. Kami tak lagi takut pada apapun yang ada di depan, karena kami sudah saling memiliki dan bersama-sama, kami siap menaklukkan dunia. Tamat.